menyempatkan juga harus cek kesehatan Iya, setelah mengalami musibah. iya, Bung Abdul Rahman Agu ini korban KM Barcelona yang juga pada saat itu menolong korban. Jadi korban menolong belum korban. korban. Sebelum kita masuk jalan cerita peristiwa itu, saya ingin masih banyak penonton ingin tahu tentang sosok Abdul Rahman Agu. Usia sekarang berapa tahun? Usia sekarang 35 tahun, Pak. Sudah beristri, Iya, sudah beristri. punya anak? Punya anak belum, Pak. Belum. Ya. Kita doakan segera. Ya, amin. Waktu saya hari-hari ini kerjanya apa saja? Saya kan freelance juru ukur. Juru ukur ya. Iya, survei pemetaan gitu, Pak. Jadi kalau tidak ada proyek dari balai sungai atau balai pengukuran yang lain itu, saya ojek online saja. Gojek online di Manado. Iya, di Manado. Terus ke Talaut dalam rangka Iya, ada tugas pengukuran di sana ya. Iya, ada tugas pengukuran itu 4 hari waktu di Talaut itu Desa Lalue. Hmm, Kebetulan hari Sabtu itu ada jadwal pulang ke Manado, ada kapal dari Talaut. jadi rencananya Bung Mame itu naik di kapal ini ya, Iya, Barcelona 5A. Barcelona. Itu saya dengar mestinya berangkat Sabtu jam 6 sore ya, jam Iya, 6 maghrib ya. jam sekitar gitu, jam 5, jam 6. Katanya mau berangkat sore, tapi pas di sana itu dapat dengar kabar dari kru ada tertunda, katanya ada cuaca tidak bagus, ada badai katanya. Jadi kita mau berangkat pada tengah malam jam 1. Jam 1. Waktu itu Mamai sendiri atau ada Bertiga. bersama keluarga? Oh, Bertiga bertiga. sama teman. Oke. Iya. Selama ini Mamai sering bolak-balik Talaut Manado ya? Iya. Ada kalau ada kan kebanyakan juga ada proyek di sana. Sudah sering naik kapal ini? Iya, sering. Sanget, Talaut, Siau. Kapal Barcelona ya? Iya. Nah, pada saat Bung Mamai naik di atas kapal itu, memang tidak ada perasaan bahwa ini bakal ada musibah atau apa gitu. Tidak ada perasaan tidak nyaman ya? Tidak ada perasaan tidak nyaman sama sekali. Biasa-biasa saja Pak, sama dengan sebelum-sebelumnya saya naik kapal. Waktu itu di atas kapal di bagian mana? Saya Duduk atau baring? saya dapat tiket waktu itu dia di ranjang 222. Saat itu sudah penumpang padat bagaimana? Penumpang saya lihat memang padat, Pak. Padat ya. Iya. Banyak tidak kebagian. Kalau yang saya lihat ya memang ada yang sudah beralas dengan kasur ya, bukan ranjang. Iya, iya. Di dek 3. Ya. Intinya bahwa itu memang sangat padat di atas kapal Iya, waktu Pak. malam itu ya. Iya. Nah, pada saat menuju dari Talaut ke Manado, itu sempat tidur atau bagaimana? Sempat tidur Pak waktu itu. Kan di kapal itu mau bikin apa lagi ya kan Pak. Lebih Iya. baik kita baring-baring tidur. Ada juga kalau kebangun berapa menit kemudian saya jalan lagi. Nah, pada saat kapan Mamai merasa bahwa wah ada tidak beres di kapal ini, ada asap ini? Pada pukul 1 siang waktu itu dia. Kita memasuki perairan Talise pas waktu itu dapat pemberitahuan dari kru kapal kita mau diperiksa tiket. Oh, mau pemeriksaan tiket ini Pemeriksaan ya? tiket. Oke. Dan kita disuruh balik ke ranjang masing-masing. Ya. Pada waktu itu sebelum kelar, sebelum habis pemeriksaan tiket, ada teman saya yang satu kerja sama saya di sana kan. Yang Kita sama-sama naik kapal itu naik ya? kapal itu.
dia pergi ke saya dan bilang, ada asap di belakang, so terbakar. Nah, waktu itu, pas itu saya langsung ke belakang. Pas lihat ada asap, saya langsung ambil handphone, rekam-rekam. Nah, ya. Di situ saya rekam ada sekitar berapa menit itu di video. Dan saya bilang di situ kan orang sudah mulai panik. Dan saya bilang coba jangan panik, jangan panik. Tapi mereka sudah arah-arah ke muka, sudah ambil tas arah ke muka. Anda tidak berlarian juga mengambil life jacket saat itu? Saat itu belum, Pak. Belum. Belum. Penumpang lain? Iya, karena waktu itu masih asap saja, Pak. Tapi penumpang lain sudah bergerak Ke depan kapal itu. ke bagian depan kapal ya. Iya. Oke. Terus Anda masih merekam? Mereka masih merekam, Pak. Nanti pas apinya sudah besar, Iya. iya, apinya sudah besar, di situ saya sudah mulai, ini sudah tidak bisa dipadamkan lagi Ini apinya. sudah terbakar betul ini. Iya, dan di situ saya langsung pergi ke depan, tapi kita berdesak-desakan ke Oke. depan. Masih live waktu itu? Itu masih video biasa, Pak. Video? Iya. Bukan nah, live? Bukan. Di situ pas di situ saya sempat kirim ke keluarga, ke istri saya, Oh, WA. WA kalau Mengabarkan itu ya? kalau kita di kapal ini ada musibah kebakaran. Jadi kabar pertama Ke Anda istri kirimkan ke istri? dengan ke Oke. kakak. Iya. Ya. Mengirimkan video kejadian di atas kapal Iya. itu? Oke. Terus kapan pada saat Anda menyiarkan langsung kejadian itu? Pas sudah di laut, Pak. Sudah saya terjun ke laut. Kan saya niatnya memang mau kasih tahu orang-orang kan. Waktu terjun itu saya masih pegang HP, tapi belum live di FB. Pas saya terjun itu dia sudah ke bawah arus sekitar 100 meter kurang lebih 100 meter itu saya live di situ. Live di tengah laut itu Iya, ya? live di tengah laut. Dan pada waktu live itu dia, saya kedengaran ada ibu-ibu yang minta tolong waktu itu. Pada saat itu? Iya, ibu-ibu minta Anda tolong. sudah mengenakan life jacket itu Sudah, ya? Pak. Oke. Sudah mengenakan. Dan saya waktu itu masih pakai ransel, tas salimpang. Pokoknya ada tas di muka, ada tas di belakang, ransel dia kan di belakang, pakai sendal. Seperti itu. Kemudian ada ibu-ibu minta tolong, saya coba mendekati, ternyata ada anak kecil. Ya, dan di situ kan saya lihat ada anak kecil. Nah, situ hati saya langsung tersentuh, ada anak kecil. Anda meraih anak itu? Iya, Pak. Nah, ibunya mengenakan life jacket juga itu? Iya, mengenakan life jacket, tapi kayaknya kancingan itu tidak terkancing, yang di depan itu tidak terkancing, dia kebuka. Sampai kan terakhir saya lihat ibunya kurang tinggal peluk life jacketnya. Si anak yang Anda tolong itu tidak mengenakan pelampung? Tidak mengenakan pelampung. Nah, bagaimana supaya anak itu tidak panik? Dia katanya menangis ya pada saat itu? Tidak menangis, cuman waktu saya rangkul, kelihatannya dia tidak mau pisah sama ibunya. Tapi saya coba untuk sudah adik aman dengan Om. Ya, gitu. Nah, kita kembali pada saat di atas kapal. Ya. Ketika saat kapal orang berlarian, Ya. Anda termasuk yang pertama lompat atau bagian terakhir lompat? Saya sudah banyak di laut, sudah banyak, sudah terbawa arus, sudah banyak di laut, baru saya lompat. Tapi masih ada juga yang di kapal, dan di kapal itu masih ada juga yang tidak dapat life jacketnya. Anda melihat ada petugas di atas kapal itu memberikan arahan supaya menggunakan semua life jacket, terus melakukan apa? Ada tidak arahan-arahan? Tidak ada arahan-arahan apapun Tidak ada dari petugas-petugas kapal. Bagaimana cara Anda mendapatkan life jacket itu? Cara saya mendapat life jacket itu susah, Pak.
Dengan banyak sekali penumpang, ratusan penumpang, hanya satu titik saja. Yang saya lihat itu hanya satu titik. Tempat Iya, life pelampung itu. jacketnya Oke. iya. Jadi kami berdesak-desakan. Bahkan ada yang keinjak. Nah, pada saat itu bagaimana caranya Anda mengenakan jaket itu terus mendapatkan? Saya pada waktu itu pas dapat life jacket, saya tekan anunya itu, kancingnya itu terlepas. Saya tekan lagi terlepas. Jadi saya ikat. Oh, Life jacketnya saya ikat. sudah rusak lah ini Enggak, ceritanya juga. tidak rusak sih. Oh, Tidak rusak. Masih ada kancingannya, masih bisa, tapi terlepas begitu, Pak. oke. Longgar begitu ya. Bukan longgar sih, Pak. Maksudnya, iya, maksudnya tidak. Tidak bisa direkatkan. Iya, rekatkan itu. Tapi mesti dapat terus dua temannya bagaimana? Dua pas sudah berlarian itu, waktu pas saya rekam-rekam itu kejadian di kapal sudah terpisah, sudah tidak ketemu sama teman saya. ABK kapal? ABK kapal pada waktu itu mereka masih ada usaha untuk memadamkan api. Ada petugas yang membagikan life jacket? Tidak ada. Tidak ada. Kalau saya Warga lihat- yang berinisiatif berburu Iya, life jacket ya. Iya, life jacket. Terus pada saat Anda memilih lompat itu, tas kenapa Anda tidak tinggalkan ini, bahkan berat ini? Iya, saya gimana ya? Langsung Tidak terpikir lagi iya, ya? saya langsung ke depan, ambil tas, langsung kepikiran, maksudnya langsung ambil life jacket, langsung ambil cari life jacket, Iya. dorong-dorongan. Iya. Dan banyak orang yang terinjak waktu itu. Iya, sebenarnya saya kalau kan itu cuma satu titik. Rencana kan saya mau langsung keluar waktu itu. Iya. Cuman pas ada yang berbondong-bondong ke satu titik itu, jadi saya Tertahan di situ. iya, Pak. Mau ambil juga, saya ambil juga jaket. Tapi masih banyak juga waktu itu Anda lihat tidak kebagian life Iya, jacket ya. waktu saya mau melompat itu ada juga yang belum menggunakan life jacket. Nah, ketika Anda lompat dan Anda lihat situ ada anak kecil yang minta, ibunya minta ditolong ya. Iya. Anda segera menolongnya. Berapa lama Anda bertahan di laut itu? Di laut itu ya kurang lebih Sebelum datang tim penolong. iya kurang lebih 1 jam ya. 1 jam di air itu Iya, ya. di air. Terus yang datang pertama kali menolong Mamai dan korban lainnya bagaimana? Bagaimana ceritanya itu? Para nelayan. Waktu itu para nelayan datang. Saya coba minta tolong, kan saya ada gendong Ini bocah, ini si iya, anak kecil balita ya. ya. Saya gendong si Dede ini. Oh, Dede. Iya. Saya coba berteriak minta tolong waktu itu. Ada perahu ya, nelayan datang. Saya coba minta tolong, tapi pas yang keempat atau kelima Iya. perahu. Tapi perahu itu yang memprioritaskan anak-anak. Anak kecil. Alhamdulillah, anaknya saya kasih ke mereka waktu itu. Ada berapa banyak Anda lihat itu kapal-kapal nelayan saat itu? Oh, yang berdatangan saya itu banyak, Pak. Puluhan kapal Iya, ya. kurang banyak. Kapal-kapal nelayan. Kapal-kapal nelayan. Itu satu kapal itu ukuran berapa penumpang itu? Ada yang cuman mau bilang 5, ada 10, ada pas. Yang anak-anak itu kayaknya tidak maksudnya kapasitasnya itu kecil kalau yang anak-anak itu. Jadi orang besar Tidak kebagian. Iya. Biarkanlah dulu anak-anak Iya. dan perempuan ya. Iya. Jadi satu kapal rata-rata 5 sampai 6 Ya, penumpang. tapi ada juga yang berdatangan yang besar-besar. Oh, ada yang besar, Iya. iya. Kita kan yang naik yang kapal agak besar. Oke. Dorong kalau orang mana bilang Pajeko. Oke. Itu setelah Mamai bertahan sekitar 1 jam di air ya. Iya.
Nah, ketika berada di air itu, apa yang Anda pikirkan saat itu? Ya, saya di air itu pertolongan, maksudnya saya berpikir cepat ada pertolongan waktu itu. Soalnya capek juga di Air ini iya bertahan air, ya. iya. Apalagi sambil menggendong anak Iya, kecil ini ya. anak kecil, iya. Anak Tapi kecil masih kan sempat merekam itu. rekam. Ah. Anak kecil Anda tidak panik gitu? tidak panik, Pak, saya. Cuman kecapean aja, Pak. Soalnya anak ini tidak pakai pelampung. Iya, jadi agak berat digendong ini ya. Iya. Nah, pada saat masih merekam, apa yang Anda sampaikan pada saat itu? Waktu itu kan saya lihat ada komen-komen. Iya. Yang saya tanggapi itu Masih sempat membaca itu? iya, Komen. yang saya tanggapi itu mereka tanya di mana ini. Oke. Ya cuma itu yang saya tanggapi. Saya bilang di Talise, perairan Talise. Iya, kayaknya saya bilang Talise. Itu memang sudah dekat pulau, sudah Iya. terlihat pulaunya. Padahal itu pas di muka Pulau Gangga. Oh, sebenarnya sudah yang lebih dekat dengan Pulau Gangga Iya, ya? pas di depan Pulau Gangga. Oke. Nah, ketika datang kapal, Anda langsung menyerahkan adik Iya, kecil perahu. ini ya? Iya, saya Terus menyerahkan. ibunya gimana? Ibunya mereka tetap Masih prioritaskan anak-anak. Jadi ibunya masih sama saya di Air. air. Itu nanti kapal berikutnya Iya, yang kapal datang. yang besar yang datang. Jadi saya sama ibunya di kapal itu yang besar. Nah, banyak orang, kenapa bisa Mamai tidak terlalu panik? Tidak panik pada saat, Iya. ini kan orang sudah musibah ini, nyaris tenggelam ini. Iya, yang Kenapa saya Anda tidak panik? yang saya panik sebenarnya itu dia mulai panik itu sebenarnya di kapal itu, Pak. Soalnya takutnya meledak. Oh, di Tapi- kapalnya justru lebih panik, di Iya, air juga tidak. di air sudah tidak panik karena saya kan kebetulan tahu berenang juga. Ya, Pak, sudah biasa di air. Laut. Iya. Oh. Jadi pada saat di air sudah tidak terlalu panik gitu Iya. ya. Nah, ketika datang pertolongan dari nelayan Pulau Gangga katanya Iya, ya, iya. itu Anda lihat kapal dari misalnya dari Bakamla, Basarnas, atau Polair belum ada muncul waktu itu. Waktu saya mendekati pulau yang mau dievakuasi, Pulau Gangga, pas mau mendekati, saya lihat ada kapal-kapal, nggak tahu ya dari Coast Guard atau Bakamla atau saya tidak, kan jauh kan Pak ya. Mereka menuju ke kapal itu. Nah, saat Anda lagi di perahu ini, sudah diangkut ke perahu, masih banyak orang itu di air. Masih ada orang, Pak. Masih banyak. Pas saya naik di perahu Pajeko itu, Iya. masih ada yang di laut. Nah, ketika sudah sampai di perahu, apa yang Anda rasakan waktu itu? Alhamdulillah, maksudnya sudah selamat kan. Mereka juga para nelayan itu pas sampai di Pajeko di Iya. perahu itu, mereka tawarkan air. Ini Pak, minum dulu Pak. Alhamdulillah. Ada luka? Luka tidak Pak. Tidak ada ya. Cuma lelah waktu itu ya. Iya, kecapean aja. Dan warga terlihat betul-betul Warga pas solidaritas. sampai di Pulau Gangga mereka antusias, maksudnya kasih makanan, kasih air panas, kasih baju ganti. Oh, diberikan juga baju ganti oleh warga di sana ya. dikasih baju ganti sampai sekarang di rumah itu saya bawa itu baju gantinya. Mereka mau makanan, minuman panas, Iya. membawa pakaian. Iya. Padahal banyak sekali korban waktu itu Iya. ya. banyak sekali. Nah, ketika sampai di Pulau Gangga, apa yang Anda lakukan? Saya cari teman saya Pak. Oke. Dan waktu itu tidak ketemu di Gangga 1, tidak ketemu Gangga 2, saya cari tidak ada.
nanti ketemunya sudah mau sudah mau gelap itu. Kita kan mau dibawa ke Pelabuhan Munte. Pulau Munte. Iya. Kita ketemu sama teman saya di kapal tim SAR. Oh, Di situ hati saya langsung senang bahwa teman saya masih bisa Selamat selamat. juga, Iya. sempat ketemu Dede yang ditolong itu di pulau dan Di ibunya. perahu saya lihat Dedek mau naik sama saya di Iya. perahu yang mau ke kapal tim SAR. Iya. Dedek sebenarnya mau ikut, cuman sudah terbatas perahunya, penuh. iya, Iya, sudah iya. penuh. Jadi dia ikut di kapal berikutnya Iya. sama ibunya. Jadi masih sempat ketemu di Pulau Gangga. Iya, masih sempat ketemu di Pulau Gangga. Kan saya sempat masih foto sama Dede itu di Pulau Gangga. Oh iya iya. Ada berapa jam di Pulau Gangga sebelum datang kapal untuk mengevakuasi? Kapal dari SAR. Lama Pak, saya di Gangga itu lama. agak lama ya? Lama Pak. Saya kan sampai di kejadian itu kan waktu saya di laut itu jam 1:30. Sampai di pelabuhan Munte sudah malam. Oh, jadi kejadian kan jam 1 ya? Jam 1 atau jam 2? 1:30. Setengah 2. Di laut itu sekitar hampir 1 jam ya? Iya. Terus evakuasi ke dari dari laut ke pulau Iya. berapa lama? Paling Berapa menit? sudah di Gangga itu kayak sudah jam 3 atau sudah menjelang Berapa sore. menit perjalanan kalau itu dari lokasi kebakaran ke pulau itu? Ke Pulau Gangga tempatnya Kurang lebih Mama dibawa. 15 menit kayaknya. 15 menit. Dan agak lama di pulau. Iya, agak lama di pulau. Sore sampai Iya, maghrib kan itu ya. di sana kita didata dulu sama pemerintah setempat. Itu belum ada tim penolong dari Manado? Belum ada. Belum ada. Oke. Jadi warga di sana yang Tapi ada pas udah berapa 1 jam atau ada petugas polisi yang ada di Pulau Gangga itu. Oke. Tapi warga yang awalnya dulu yang Iya, mengurus warga. dulu para korban ya. Iya, warga. Ada sekitar 2 jam bertahan di Pulau Gangga itu. Iya, kira-kira begitu, Pak. Apalagi yang dilakukan warga di sana terhadap korban? Itu aja, Pak. Mereka cuman kasih kita makan. Ya. Baju ganti. Anak-anak ada masih banyak menangis atau bagaimana? Anak-anak ada juga yang menangis, tapi sudah ditenangi sama warga. Sudah kasih baju ganti juga sama anak-anak, kasih mandi. Nah, ketika datang SAR, kapal dari Bakamla, SAR, Polair, itu berapa jam itu dari Pulau Gangga ke Pelabuhan Manado? Dibawa ke Pelabuhan Manado ya? Enggak, Atau ke di Pelabuhan Pelabuhan Munte? Munte. Oh, Pelabuhan Munte. Cuman Oke. dekat aja, Pak. Kalau dari Gangga ke Munte. Itu berapa menit dari Tidak sampai 1/2 jam. Oh, di sini yang terdekat ya di bawah. Iya. Nah, sampai di Pelabuhan Munte apa yang dilakukan terhadap korban? Dibawa ke tempat apa itu, di kantor apa, KPLP, Posko di situ ya? posko, iya. Dan kami didata di situ, data lagi di situ. Ada pemberian makanan dan Ada. Oke. Pas sampai langsung diberi makanan. Tim medis, pemeriksa kesehatan. Tim di situ? medis ada kayaknya, ada ambulans atau ada. Nah, setelah kejadian itu, Bung Mamai, apa yang Anda rasakan setelah peristiwa itu? Setelah peristiwa itu yang saya rasakan, saya sebenarnya masih waktu itu trauma, Pak. Waktu saya bayangkan waktu ada api itu dia, aduh, mungkin sudah di sini hidup saya, berakhir sini hidup saya. Kebayang begitu, Pak. Insya Allah. Sudah pasrah waktu itu. Iya.
Tapi tiba-tiba langsung dapat life jacket, Iya. berebut life jacket, ini Iya, satu lompat. pas sudah di laut saya sudah terasa aman pas di laut. Tapi itu kan HP Anda ketika lompat di laut basah. Basah, Pak. Terus masih bisa Itu yang saya merekam, masih bisa live. itu yang saya tidak habis pikir itu, Pak. Kan sudah kecebur air kan, sudah ke Iya, dalam. Iya. Pas saya angkat begini nyala, masih nyala HP, Pak. Masih bisa live. Masih di situ Itu merek saya apa itu HP-nya itu? ya, HP apa itu? HP Redmi. Oh, Redmi. Iya, iya. Pakai HP Redmi merekam sempat jatuh di Jatuh. laut, Iya, masih masih bisa nyala. menyala ya, masih bisa berfungsi maksimal Iya. ya. Masih bisa. Nah, pelajaran apa yang Mamai bisa petik dari musibah ini? Kira-kira apa masukan Mamai terhadap pemilik kapal, pengelola, misalnya di pelabuhan, Iya, yang terkait soal keselamatan di atas kapal? iya yang ini? saya berharap itu kita kan sebagai penumpang Iya. pengen kalau kita masuk kapal dan sudah mau berangkat ada instruksi-instruksi. Kalau di sini ada life jacketnya. Kalau begitu, Pak. Maksudnya Diberitahukan lokasi life iya, jacketnya. life jacketnya. Kalau ada musibah, di sini lokasinya. Iya, Pak. Dan jangan di satu titik begitu ya. Iya, Pak. Kita di ranjang itu, Pak, sebenarnya kalau di kamar kan sudah tertera life jacket. Satu kamar ada life jacketnya, Kalau kita kan di ranjang itu, Di kelas iya, kelas ranjang di deck 2 itu dia tidak ada. tidak ada. Tidak ada tulisan di situ Anda tempat life jacket tidak ada. Tidak ada. Oke. Maksudnya di ranjang-ranjang itu tidak ada kelihatan life jacket. Dan tidak ada sosialisasi bagaimana keselamatan di atas kapal Iya, ya. iya. Dan kru kapal waktu itu tidak ada juga yang memberikan arahan di mana mengambil life jacket. Iya. Sedangkan yang ada yang sudah kebakar itu tidak ada pemberitahuan dari mereka. Kan saya cuma dapat kabar dari teman kan. Oh, tidak ada pengumuman bahwa Iya. kapal lagi kebakaran iya. ini. Mm-mm. Itu hanya pemberitahuan dari penumpang lain ya. Iya, teman saya yang beritahu. Iya, iya. Waktu itu Anda lihat di mana lokasi sebenarnya itu? Di deck 3, Pak. Dek 3 ya? Iya. Itu tempat penumpang ya? Deck 3 di belakang itu, Pak. Kebetulan di situ ada kamar juga, ada kayaknya dari mesin, cerobong. Pokoknya di belakang. Saya lihat di belakang. Anda lihat ada orang yang sempat kena percikan api di atas kapal waktu itu? Saya tidak lihat kalau ada yang kena percikan api. Yang saya lihat itu pada waktu masih berasap itu dia masih ada orang yang pengen mencoba Memadamkan. Iya, memadamkan. Kira-kira masukan lah Ke pemilik kapal. pemilik kapal. Ya itu tadi, Pak. Selain life jacket, apalagi itu? Kira-kira perlu dibenahi di kapal itu? Iya, pelatihan untuk ABK-nya aja, Pak. Bagaimana membantu Iya, penumpang pada saat darurat iya, ya, ada darurat. kejadian Iya, musibah gitu. Karena itu pada saat itu Mami tidak mendapatkan itu Iya, ya. Pak. Oke. Nah, ketika Anda menolong itu mendapatkan banyak apresiasi. Iya. Sampai banyak yang katanya sangat terharu dan memberikan kepada Anda pahlawan kemanusiaan. Mamai, setelah peristiwa ini, itu saya dengar katanya Anda banyak mendapatkan apresiasi, bahkan ada yang langsung datang memberikan hadiah kepada Anda. Dan terakhir, ada saya dengar ada pengusaha travel untuk umroh dan haji itu menawarkan Mamai untuk berangkat umroh bulan depan. Iya, alhamdulillah. Memang benar ya? Iya, benar, Pak. Hadiah apa yang sudah diterima oleh Yang Mamai? saya sudah terima
berupa satu handphone, katanya anti air. Oh iya iya iya. Ini terharu lihat Mamai masih membantu Iya. korban, masih merekam juga ya. Merekam, iya. Jadi pengganti HP-nya ini yang Iya. kecebur air. Oke. Yang kedua itu yang Bapak Ustadz Faru Ruzi yang mau berangkatkan saya ke Tanah Suci, mau umroh katanya. Bulan depan ya. Iya, bulan depan. Itu untuk Mamai atau bersama istri? Untuk saya, tapi saya sudah komunikasi sama Pak Ustadz. Kalau bisa saya ikhlaskan saja ke ibu saya. Yang ibu sebagai penggantinya Mamai. Iya. Dan bagaimana kata Ustaz Fahruzi itu? Kata Ustadz Fahruzi, coba urus saja 3 paspor dulu. Siapa tahu. 3 paspor. Iya. Paspor siapa saja itu? Ibu, bapak, sama saya. Wah, tuh bertambah lagi tuh hadiahnya. Iya. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, apa lagi yang Anda ingin sampaikan terakhir ini? Yang saya ingin sampaikan untuk pihak terkait, maksudnya itu di situ ada alat mata pencarian saya sebagai juru ukur, itu ada di kapal sampai sekarang. Hilang. Iya, hilang. Apa saja alat barang Anda yang habis? Iya, itu kan di situ ada 4 tas yang tidak terselamatkan. Kan satu saya bawa, kita 5 tas di situ, Pak. Tas ini yang dipakai bekerja ini ya? Iya, di Isinya situ alat-alatnya ya, alat iya, ukur. Alat ukur apa saja alat itu? ukur itu ada theodolite sama water pass, Pak, di situ. Dan di situ kan saya bawa pulang data ukur, Pak. Itu kan data ukur dari sana saya bawa pulang, di situ itu sudah tidak di. Tidak bisa diselamatkan Iya. kejadian itu. Ya, siapa tahu kan maksudnya ada pihak-pihak terkait yang Menemukan. iya atau bisa membantu. Iya. Oh, alat ukurnya itu ya. Iya, alat ukurnya. Lumayan mahal juga itu. Iya. Oh, apa saja lagi alat ukurnya yang Di situ kan satu set ada alat ukur theodolite, water pass sama kayak tripod begitu, sama rambu bak ukurnya itu. Itu yang ketinggalan di sana. Oh, Anda punya kemampuan untuk mengukur pemetaan juga ya? Iya. Sekolahnya dulu di mana? Sekolahnya di STM, SMK Negeri 2 Manado. Oh, Iya. SD, SD Impres 51, SMP, SMP 2 Negeri Manado, SMP Negeri 2 Manado, Iya. SMK-nya di STM, STM 1 ya? STM SMK Negeri 2 Manado. Iya. Nah, setelah kejadian ini, setelah 2 hari, 3 hari ini, sempat lagi masih komunikasi dengan Dedek yang sempat ditolong itu? Iya, Dengan ibunya? hari kedua itu dia dedek orang tuanya telepon video call sama saya. Hari ketiganya begitu, di video call lagi sama saya, kasih tatapan muka sama dedek. Dedek. Iya. Jadi terjalin kayak seperti lagi keluarga ini ya. Iya. Nah, setelah tiba di rumah bagaimana keluarga itu menyambut? Iya, Mama. keluarga sama masyarakat menyambut, aduh, begini-begini, baik, selamat, alhamdulillah. Ini langsung dipeluk-peluk itu, sama keluarga, sama masyarakat, ya. Maksudnya tetangga-tetangga. Terus menyempatkan juga harus cek kesehatan setelah mengalami musibah. Iya. Bung Abdul Rahman Agu ini korban KM Barcelona yang juga pada saat itu menolong korban. Jadi korban menolong korban. Sebelum kita masuk jalan cerita peristiwa itu, saya ingin masih banyak penonton ingin tahu tentang sosok Abdul Rahman Agu. Usia sekarang berapa tahun? Usia sekarang 35 tahun, Pak. Sudah beristri? Iya, sudah beristri. Punya anak? Punya anak belum, Pak. Belum. Ya. Kita doakan segera. Ya, amin. Waktu hari-hari ini kerjanya apa saja? Saya kan freelance juru ukur. Juru ukur ya. Iya, survei pemetaan gitu, Pak.
Jadi kalau tidak ada proyek dari balai sungai atau balai pengukuran yang lain itu, saya ojek online saja. Gojek online di Manado. Iya, di Manado. Terus ke Talaut dalam rangka Iya, ada tugas pengukuran di sana ya. Iya, ada tugas pengukuran itu 4 hari waktu di Talaut itu, Desa Lalue. Hmm. Kebetulan hari Sabtu itu ada jadwal pulang ke Manado, ada kapal dari Talaut. Jadi rencananya Bung Mame itu naik di kapal ini ya, Iya, Barcelona 5A. Barcelona. Itu saya dengar mestinya berangkat Sabtu Bu, jam 6 sore ya, jam Iya, 6 maghrib ya. jam sekitar gitu, jam 5, jam 6. Katanya mau berangkat sore, tapi pas di sana itu dapat dengar kabar dari kru ada tertunda, katanya ada cuaca tidak bagus, ada badai katanya. Jadi kita mau berangkat pada tengah malam jam 1. Jam 1. Waktu itu Mamai sendiri atau ada Bertiga. bersama keluarga? Oh, Bertiga bertiga. sama teman. Oke. Iya. Selama ini Mamai sering bolak-balik Talaut Manado ya? Iya. Ada, kalau ada kan kebanyakan juga ada proyek di sana. Sudah sering naik kapal ini? Iya, sering. Sanget, Talaut, Siau. Kapal Barcelona ya? Iya. Nah, pada saat Bung Mamai naik di atas kapal itu, memang tidak ada perasaan bahwa ini bakal ada musibah atau apa gitu. Tidak ada perasaan tidak nyaman ya? Tidak ada perasaan tidak nyaman sama sekali. Biasa-biasa saja Pak, sama dengan sebelum-sebelumnya saya naik kapal. Waktu itu di atas kapal di bagian mana? Saya Duduk atau baring? saya dapat tiket waktu itu dia di ranjang 222. Saat itu sudah penumpang padat bagaimana? Penumpang saya lihat memang padat Pak. Padat ya. Iya. Banyak tidak kebagian. Kalau yang saya lihat ya memang ada yang sudah beralas dengan kasur ya, bukan ranjang. Iya, Iya. Di dek 3. Ya. Intinya bahwa itu memang sangat padat di atas kapal Iya, waktu Pak. malam itu ya. Iya. Nah, pada saat menuju dari Talaut ke Manado, itu sempat tidur atau bagaimana? Sempat tidur Pak waktu itu. Kan di kapal itu mau bikin apa lagi ya kan Pak. Lebih baik kita baring-baring tidur. Ada juga kalau kebangun berapa menit kemudian saya jalan lagi. Nah, pada saat kapan Mamai merasa bahwa wah ada tidak beres di kapal ini, ada asap ini? Pada pukul 1 siang waktu itu dia. Kita memasuki perairan Talise. Pas waktu itu dapat pemberitahuan dari kru kapal, kita mau diperiksa tiket. Oh, mau pemeriksaan tiket ini ya? Pemeriksaan tiket. Oke. Dan kita disuruh balik ke ranjang masing-masing. Ya. Pada waktu itu sebelum sebelum habis pemeriksaan tiket, ada teman saya yang satu kerja sama saya di sana kan. Yang Kita sama-sama naik kapal itu ya? kapal itu. Dia pergi ke saya dan bilang, ada asap di belakang, so tabakar. Nah, waktu itu pas itu saya langsung ke belakang. Pas lihat ada asap, saya langsung ambil handphone, rekam-rekam. Nah, ya. Di situ saya rekam ada sekitar berapa menit itu di video, dan saya bilang di situ kan orang sudah mulai panik. Dan saya bilang coba jangan panik, Tapi mereka sudah arah-arah ke muka, sudah ambil tas arah ke muka. Anda tidak berlarian juga mengambil life jacket saat itu? Saat itu belum Pak. Belum. Penumpang lain? Iya, karena waktu itu masih asap saja Pak. Tapi penumpang lain sudah bergerak Ke depan kapal itu. ke bagian depan kapal Iya. ya. Oke. Terus Anda masih merekam? Mereka masih merekam Pak.
Nanti pas apinya sudah besar, Iya. iya apinya sudah besar, di situ saya sudah mulai, ini sudah tidak bisa dipadamkan lagi Ini apinya. sudah terbakar betul ini. Iya, di situ saya langsung pergi ke depan, tapi kita berdesak-desakan ke Oke. depan. Masih live waktu itu. Itu masih video biasa, Pak. Video, Iya, bukan nah, live. bukan. Di situ pas di situ saya sempat kirim ke keluarga, ke istri saya Oh, WA. WA kalau Mengabarkan itu ya? kalau kita di kapal ini ada musibah kebakaran. Jadi kabar pertama Ke Anda istri kirimkan ke istri. dengan ke Oke. kakak. Iya. Ya. Mengirimkan video kejadian di atas kapal Iya. itu. Oke. Terus kapan pada saat Anda menyiarkan langsung kejadian itu? Pas sudah di laut, Pak. Sudah saya terjun ke laut. Kan saya kan niatnya memang mau kasih tahu orang-orang kan. Waktu terjun itu saya masih pegang HP, tapi belum live di FB. Pas saya terjun itu dia sudah ke bawah arus sekitar 100 meter ya kurang lebih 100 meter itu saya live di situ. Live di tengah laut itu Iya, ya? live di tengah laut. Dan pada waktu live itu dia, saya kedengaran ada ibu-ibu yang minta tolong waktu itu. Pada saat itu. Iya, ibu-ibu minta Anda tolong. sudah mengenakan life jacket itu Sudah, ya? Pak. Oke. Sudah menangis. Dan saya waktu itu masih pakai ransel, tas salempang. Pokoknya ada tas di muka, ada tas di belakang, ransel di belakang, pakai sendal. Gitu. Kemudian ada ibu minta tolong, saya coba mendekati, ternyata ada anak kecil. Ya, dan di situ kan saya lihat ada anak kecil, hati saya langsung tersentuh, ada anak kecil. Anda meraih anak itu. Iya, Pak. Nah, ibunya mengenakan life jacket juga itu? Iya, mengenakan life jacket, tapi kayaknya kancingannya itu tidak terkancing, yang di depan itu tidak terkancing, dia kebuka. Sampai kan terakhir saya lihat ibunya kurang tinggal peluk life jacketnya. Si anak yang Anda tolong itu tidak mengenakan pelampung? Tidak mengenakan pelampung. Nah, bagaimana supaya anak itu tidak panik? Dia katanya menangis ya pada saat itu? Tidak menangis, cuman waktu saya rangkul, kelihatannya dia tidak mau pisah sama ibunya. Tapi saya coba untuk sudah adik aman dengan Om. Ya gitu. Nah, kita kembali pada saat di atas kapal. Ya. Ketika saat kapal orang berlarian, Ya. Anda termasuk yang pertama lompat atau bagian terakhir lompat? Saya sudah banyak di laut, sudah banyak, sudah terbawa arus, sudah banyak di laut, baru saya lompat. Tapi masih ada juga yang di kapal, dan di kapal itu masih ada juga yang tidak dapat life jacketnya. Anda melihat ada petugas di atas kapal itu memberikan arahan supaya menggunakan semua life jacket, terus melakukan apa? Ada tidak arahan-arahan? Tidak ada arahan-arahan apapun Tidak ada dari petugas-petugas kapal. Bagaimana cara Anda mendapatkan life jacket itu? Cara saya mendapat life jacket itu susah, Pak. Dengan banyak sekali penumpang, ratusan penumpang, hanya satu titik saja. Yang saya lihat itu hanya satu titik. Tempat Iya, life pelampung itu? jacketnya, Oke. iya. Jadi kami berdesak-desakan. Bahkan ada yang keinjak. Nah, pada saat itu bagaimana caranya Anda mengenakan jaket itu terus mendapatkan? Saya pada waktu itu pas dapat life jacket, saya tekan anunya itu, kancingnya itu terlepas. Saya tekan lagi terlepas. Jadi saya ikat. Oh, Life jacketnya saya ikat. sudah rusak lah ini Enggak, ceritanya juga. tidak rusak sih. Oh, Tidak rusak. Masih ada kancingannya, masih bisa, tapi terlepas begitu, Pak. oke. Longgar begitu ya? Bukan longgar sih, Pak. Maksudnya
iya mungkin tidak Tidak bisa direkatkan. iya rekatkan itu. Tapi mesti dapat. Terus dua temannya bagaimana? Dua pas sudah berlarian itu waktu pas saya rekam-rekam itu kejadian di kapal sudah terpisah, sudah tidak ketemu sama teman saya. ABK kapal? ABK kapal pada waktu itu mereka masih ada usaha untuk memadamkan api. Ada petugas yang membagikan life jacket? Tidak ada. Tidak ada. Kalau saya Warga lihat- yang berinisiatif berburu Iya, life jacket ya? Iya, life jacket. Terus pada saat Anda memilih lompat itu, tas kenapa Anda tidak tinggal ke ini, bahkan berat ini? Iya, saya gimana ya? Langsung Tidak terpikir lagi iya, ya? saya langsung ke depan ambil tas, langsung kepikiran, maksudnya langsung ambil life jacket, langsung ambil cari life jacket, Iya. dorong-dorongan. Iya. Dan banyak orang yang terinjak di situ. Iya, sebenarnya saya kalau kan itu cuma satu titik. Rencana kan saya mau langsung keluar waktu itu. Iya. Cuman pas ada yang berbondong-bondong ke satu titik itu, jadi saya Tertahan di situ. iya, Pak. Mau ambil juga, saya ambil juga jaket. Tapi masih banyak juga waktu itu Anda lihat tidak kebagian life Iya, jacket ya. waktu saya mau melompat itu ada juga yang belum menggunakan jaket. Nah, ketika Anda lompat dan Anda lihat situ ada anak kecil yang minta, ibunya minta ditolong Iya, ya. iya. Anda segera menolongnya. Berapa lama Anda bertahan di laut itu? Di laut itu ya kurang Sebelum datang tim penolong? ya kurang lebih 1 jam ya. 1 jam di air itu Iya, ya? di air. Terus yang datang pertama kali menolong Mamai dan korban lainnya bagaimana ceritanya? Para nelayan. Waktu itu para nelayan datang. Saya coba minta tolong, kan saya ada gendong Ini bocah, ini si iya, anak kecil balita ya. ya. Saya gendong si Dede ini. Oh, Dede. Iya. Saya coba berteriak minta tolong waktu itu. Ada perahu ya, nelayan datang. Saya coba minta tolong, tapi pas yang ke-4 atau ke-5 Iya. perahu, tapi perahu itu yang memprioritaskan anak-anak. Anak kecil. Alhamdulillah, anaknya saya kasih ke mereka waktu itu. Ada berapa banyak Anda lihat itu kapal-kapal nelayan saat itu? Oh, yang berdatangan saya itu banyak, Pak. Puluhan kapal Iya, ya. kurang banyak. Kapal-kapal nelayan. Kapal-kapal nelayan. Itu satu kapal itu ukuran berapa penumpang itu? Ada yang cuman mau bilang 5, ada 10, ada pas. Yang anak-anak itu kayaknya tidak maksudnya kapasitasnya itu kecil kalau yang anak-anak itu. Jadi saya orang besar Tidak kebagian. Iya. Biarkanlah dulu anak-anak Iya. dan perempuan ya. Iya. Jadi satu kapal rata-rata 5 sampai 6 Iya, penumpang. tapi ada juga yang berdatangan yang besar-besar. Oh, ada yang besar, Iya. iya. Kita kan yang naik yang kapal agak besar. Oke. Nah, dorong kalau orang mana bilang pajeko. Oke. Itu setelah Mamai bertahan sekitar 1 jam di air ya. Iya. Nah, ketika berada di air itu apa yang Anda pikirkan saat itu? Ya, saya di air itu pertolongan, maksudnya saya berpikir cepat ada pertolongan waktu itu. Soalnya capek juga di Air ini bertahan ya. Iya. Apalagi sambil menggendong anak Iya, kecil ini ya. anak kecil. Iya. Anak Tapi kecil masih kan sempat merekam rekam. itu. Ah. Anak kecil Anda kan tidak panik gitu? tidak panik, Pak, saya. Cuman kecapean aja, Pak. Soalnya anak ini tidak pakai pelampung. Iya, jadi agak berat digendong gitu Iya. ya. Nah, pada saat masih merekam, apa yang Anda sampaikan pada saat itu? Waktu itu kan saya lihat ada komen-komen kan. Iya. Yang saya tanggapi itu Masih sempat membaca itu? iya, saya tanggap komen? iya, yang saya tanggapi itu
mereka tanya di mana ini. Oke. Ya cuma itu yang saya tanggapi. Saya bilang di Talise, perairan Talise. Iya kayaknya saya bilang Talise. Itu memang sudah dekat pulau, sudah Iya. terlihat pulaunya. Padahal itu pas di muka Pulau Gangga. Oh, sebenarnya sudah yang lebih dekat dengan Pulau Gangga Iya, ya. pas di depan Pulau Gangga. Oke. Nah, ketika datang kapal, Anda langsung menyerahkan adik Iya, kecil perahu. ini ya. Iya, saya Terus menyerah. ibunya gimana? Ibunya mereka tetap Masih di Tahir? prioritaskan anak-anak. Jadi ibunya masih sama saya di Air. air. Itu nanti kapal berikutnya Iya, yang kapal datang. yang besar yang datang. Jadi saya sama ibunya di kapal itu yang besar. Nah, banyak orang, kenapa bisa Mamai tidak terlalu panik? Tidak panik pada saat Iya. ini kan orang sudah musibah ini nyaris tenggelam ini. Iya, yang Kenapa saya Anda tidak panik? yang saya panik sebenarnya itu dia mulai panik itu sebenarnya di kapal itu Pak. Soalnya takutnya meledak. Oh, di Tapi- kapalnya justru lebih panik, di air sudah tidak. Di air sudah tidak panik karena saya kan kebetulan tahu berenang juga. Ya, Pak. Sudah biasa di air. Laut. Iya. Oh. Jadi pada saat di air sudah tidak terlalu panik gitu Iya. ya. Nah, ketika datang pertolongan dari nelayan Pulau Gangga katanya Iya, ya, iya. itu Anda lihat kapal dari misalnya dari Bakamla, Basarnas atau Polair belum ada muncul waktu itu. Waktu saya mendekati pulau yang mau dievakuasi, Pulau Gangga, pas mau mendekati, saya lihat ada kapal-kapal nggak tahu ya dari Coast Guard atau Bakamla atau saya tidak kan jauh kan Pak ya. Ada mereka menuju ke kapal itu. Nah, saat Anda lagi di perahu ini sudah diangkut ke perahu, masih banyak orang itu di air. Masih ada orang Pak. Masih banyak. Pas saya naik di perahu Pajeko itu Iya. masih ada yang di laut. Nah, ketika sudah sampai di perahu, apa yang Anda rasakan waktu itu? Alhamdulillah, maksudnya sudah selamat kan. Mereka juga para nelayan itu pas sampai di Pajeko di Iya. perahu itu mereka tawarkan air. Ini Pak minum dulu Pak. Alhamdulillah. Ada luka? Luka tidak Pak. Tidak ada ya. Cuma lelah waktu itu ya. Iya, kecapean aja. Dan warga terlihat betul-betul Warga pas solidaritas. sampai di Pulau Gangga mereka antusias maksudnya kasih makanan, kasih air panas, kasih baju ganti. Oh, diberikan juga baju ganti oleh warga di sana ya. Dikasih baju ganti sampai sekarang di rumah itu saya bawa itu baju gantinya. Mereka mau makanan, minuman panas, Iya. membawa pakaian. Iya. Padahal banyak sekali korban waktu Iya. itu ya. banyak sekali. Nah, ketika sampai di Pulau Gangga apa yang Anda lakukan? Saya cari teman saya Pak. Oke. Dan waktu itu tidak ketemu di Gangga 1, tidak ketemu Gangga 2, saya cari tidak ada. Nanti ketemunya sudah mau sudah mau gelap itu. Kita kan mau dibawa ke Pelabuhan Buntu. Pulau Munte. Iya. Kita ketemu sama teman saya di kapal tim SAR. Oh, Di situ hati saya langsung senang bahwa teman saya masih bisa Selamat selamat. juga. Iya. sempat ketemu Dede yang ditolong itu di pulau dan Di ibunya? perahu saya lihat Dedek mau naik sama saya di Iya. perahu yang mau ke kapal tim SAR. Iya. Dedek sebenarnya mau ikut, cuman sudah terbatas perahunya, penuh. iya Iya, sudah iya. penuh. Jadi dia ikut di kapal berikutnya Iya, sama ibunya. Jadi masih sempat ketemu di Pulau Gangga. iya masih sempat ketemu di Pulau Gangga. Kan saya sempat masih foto sama Dedek itu di Pulau Gangga. Oh iya iya. Ada berapa jam di Pulau Gangga sebelum datang kapal
untuk mengevakuasi kapal dari SAR? Lama Pak, saya di Gangga itu Oh, lama. agak lama ya? Lama Pak. Saya kan sampai di kejadian itu kan waktu saya di laut itu jam 1:30. Sampai di pelabuhan Munte sudah malam. Oh, jadi kejadian kan jam 1 ya? Jam 1 atau jam 2 Setengah kejadian? dua. Setengah 2. Di laut itu sekitar hampir 1 jam ya? Iya. Terus evakuasi ke dari kapal dari laut ke pulau Iya. berapa lama? Paling Berapa menit? sudah di Gangga itu kayak sudah jam 3 atau sudah menjelang Berapa sore. menit perjalanan kalau itu dari lokasi kebakaran ke pulau itu? Ke Pulau Gangga tempatnya Kurang lebih Mama dibawa. 15 menit kayaknya. 15 menit. Dan agak lama di pulau. Iya, agak lama di pulau. Sore sampai Iya, maghrib kan itu ya. di sana kita didata dulu sama pemerintah setempat. Itu belum ada tim penolong dari Manado? Belum ada. Belum ada. Oke. Jadi warga di sana yang Tapi ada pas udah berapa 1 jam atau ada petugas polisi yang ada di Pulau Gangga itu. oke. Tapi warga yang awalnya dulu yang Iya, mengurus warga. dulu Ah. para korban ya. Iya, warga. Ada sekitar 2 jam bertahan di Pulau Gangga itu. Iya, kira-kira begitu, Pak. Apalagi yang dilakukan warga di sana terhadap korban? Itu aja, Pak. Mereka cuman kasih kita makan. Iya. Baju ganti. Anak-anak ada masih banyak menangis atau bagaimana? Anak-anak ada juga yang menangis, tapi sudah ditenangi sama keluarga. Sudah kasih baju ganti juga sama anak-anak, kasih mandi. Nah, ketika datang SAR, kapal dari Bakamla, SAR, Polair, itu berapa jam itu dari Pulau Gangga ke Pelabuhan Manado? Dibawa ke Pelabuhan Manado ya? Enggak, Atau ke di Pelabuhan Pelabuhan Munte. Oh, Pelabuhan Munte. Cuman Oke. dekat aja, Pak. Kalau dari Gangga ke Munte. Itu berapa menit dari Tidak sampai setengah jam. Oh, di sini yang terdekat ya di bawah. Iya. Nah, sampai di Pelabuhan Munte apa yang dilakukan terhadap korban? Dibawa ke tempat apa itu, di kantor apa, KPLP, Posko di situ ya? posko, iya. Dan kami didata di situ, data lagi di situ. Ada pemberian makanan dan Ada. Oke. Pas sampai langsung diberi makanan. Tim medis, pemirsa kesehatan. Tim di situ? medis ada kayaknya, ada ambulans atau ada. Nah, setelah kejadian itu, Bung Mamai, apa yang Anda rasakan setelah peristiwa itu? Setelah peristiwa itu yang saya rasakan, saya sebenarnya masih waktu itu trauma, Pak. Waktu saya bayangkan waktu ada api itu dia, aduh, mungkin sudah di sini hidup saya, berakhir sini hidup saya. Kebayang begitu, Pak. Insya Allah. Sudah pasrah waktu itu. Iya, Tapi tiba-tiba langsung dapat life jacket, iya. berebut life jacket, ini Iya, saya lompat. pas sudah di laut saya sudah terasa aman pas di laut. Tapi itu kan HP Anda ketika lompat di laut basah. Basah, Pak. Terus masih bisa Itu yang saya merekam, masih bisa live. itu yang saya tidak habis pikir itu, Pak. Kan sudah kecebur air kan, sudah ke dalam. Iya. Pas saya angkat begini, masih nyala HP, Pak. Masih bisa live. Masih di situ Itu merek saya apa itu HP-nya itu? ya, HP apa itu? HP Redmi. Oh, Redmi. Iya. Pakai HP Redmi merekam, sempat jatuh di Jatuh. laut, Iya, masih masih bisa nyala. menyala ya, masih bisa berfungsi maksimal Iya. ya. Masih bisa. Nah, pelajaran apa yang Mamai bisa petik dari musibah ini? Kira-kira apa masukan Mamai terhadap pemilik kapal, pengelola, misalnya di pelabuhan, Iya, yang terkait soal keselamatan di atas kapal Iya, ini? yang saya berharap itu
kita kan sebagai penumpang Iya. pengen kalau kita masuk kapal dan sudah mau berangkat ada instruksi-instruksi. Kalau di sini ada life jacketnya. Kalau ada, begitu Pak. Maksudnya Diberitahukan lokasi life iya jacketnya. life jacketnya. Kalau ada musibah, oh di sini lokasinya. Iya Pak. Dan jangan di satu titik begitu Iya ya. Pak. Kita di ranjang itu Pak, sebenarnya kalau di kamar kan sudah tertera life jacket. Satu kamar ada life jacketnya, ada life jacketnya. Kalau kita kan di ranjang itu, Di kelas iya kelas ranjang di dek 2 itu dia tidak ada. tidak ada. Tidak ada tulisan di situ Anda tempat life jacket tidak ada. Tidak ada. Oke. Maksudnya di ranjang-ranjang itu tidak ada kelihatan life jacket. Dan tidak ada sosialisasi bagaimana keselamatan di atas kapal Iya, ya. iya. Dan kru kapal waktu itu tidak ada juga yang memberikan arahan di mana mengambil life jacket. Iya. Sedangkan yang sudah ada yang sudah kebakar itu tidak ada pemberitahuan dari mereka. Kan saya cuma dapat kabar dari teman kan. Oh, tidak ada pengumuman bahwa Iya. kapal lagi Kebak- kebakaran iya. ini. Mm-mm. Itu hanya pemberitahuan dari penumpang lain ya. Iya, teman saya yang beritahu. Iya, iya. Waktu itu Anda lihat di mana lokasi sebenarnya itu? Di dek 3, Pak. Dek 3 ya. Iya. Itu tempat penumpang ya. Dek 3 di belakang itu, Pak. Kebetulan di situ ada kamar juga, ada kayaknya dari mesin, cerobong. Pokoknya di belakang. Saya lihat di belakang. Anda lihat ada orang yang sempat kena percikan api di atas kapal waktu itu? Saya tidak lihat kalau ada yang kena percikan api. Yang saya lihat itu pada waktu masih berasap itu dia masih ada orang yang pengen mencoba, Memadamkan. iya memadamkan. Kira-kira masukan lah Ke pemilik kapal. pemilik kapal. Ya itu tadi Pak. Selain life jacket, apa lagi itu? Kira-kira perlu dibenahi di kapal itu. Iya pelatihan untuk ABK-nya aja Pak. Bagaimana membantu Iya penumpang pada saat darurat iya, ya, ada darurat. kejadian Iya, musibah gitu. Karena itu pada saat itu Mami tidak mendapatkan itu Iya ya. Pak. Oke. Nah, ketika Anda menolong itu mendapatkan banyak apresiasi. Iya. Sampai banyak yang katanya sangat terharu dan memberikan kepada Anda pahlawan kemanusiaan. Mamai, setelah peristiwa ini, itu saya dengar katanya Anda banyak mendapatkan apresiasi, bahkan ada yang langsung datang memberikan hadiah kepada Anda. Dan terakhir, saya dengar ada pengusaha travel untuk umroh dan haji itu menawarkan Mamai untuk berangkat umroh bulan Iya, depan. alhamdulillah. Memang benar ya? Iya benar Pak. Hadiah apa yang sudah diterima oleh Yang Mamai? saya sudah terima berupa satu handphone, katanya anti air. Oh iya iya iya. Ini terharu lihat Mamai masih membantu Iya. korban, masih merekam juga ya. Merekam, iya. Jadi pengganti HP-nya ini yang Iya. kecebur air. Oke. Yang kedua itu yang Bapak Ustadz Faru Ruzi yang mau berangkatkan saya ke Tanah Suci, mau umroh katanya. Bulan depan ya. Iya bulan depan. Itu untuk Mamai atau bersama istri? Untuk saya, tapi saya sudah komunikasi sama Pak Ustadz. Kalau bisa saya ikhlaskan saja ke ibu saya. Yang ibu sebagai penggantinya Mamai. Iya. Dan bagaimana kata Ustaz Fahruzi itu? Kata Ustadz Fahruzi itu, coba urus saja 3 paspor dulu. Siapa tahu. 3 paspor. Iya. Paspor siapa saja itu? Ibu, bapak, sama saya. Wah, tuh bertambah lagi tuh hadiahnya. Iya. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya.
Nah, apa lagi yang Anda ingin sampaikan terakhir ini? Yang saya ingin sampaikan untuk pihak terkait, maksudnya itu di situ ada alat mata pencarian saya sebagai juru ukur, itu ada di kapal sampai sekarang. Hilang. Iya, hilang. Apa saja alat barang Anda yang Iya, habis? itu kan di situ ada 4 tas yang tidak terselamatkan. Kan satu saya bawa, kita 5 tas di situ, Pak. Tas ini yang dipakai bekerja ini ya? Iya, di Isinya situ. alat-alatnya ya, alat Iya, ukur. Alat ukur apa saja alat itu? ukur itu ada theodolit sama water pass, Pak, di situ. Dan di situ kan saya bawa pulang data ukur, Pak. Itu kan data ukur dari sana saya bawa pulang, di situ itu sudah tidak di. Tidak bisa Iya. diselamatkan kejadian itu. Ya, siapa tahu kan maksudnya ada pihak-pihak terkait yang Menemukan. iya atau bisa membantu. Iya. Oh, alat ukurnya itu ya. Iya, alat ukurnya. Lumayan mahal juga itu. Iya. Oh, apa saja lagi alat ukurnya yang Di situ kan satu set ada alat ukur theodolit, water pass sama kayak tripod begitu, sama rambu bak ukurnya itu. Itu yang ketinggalan di sana. Oh, Anda punya kemampuan untuk mengukur pemetaan juga ya? Iya, Pak. Sekolahnya dulu di mana? Sekolahnya di STM, SMK Negeri 2 Manado. Oh, Iya. SD, SD Impres 51, SMP, SMP 2 Negeri Manado, SMP Negeri 2 Manado, Iya. SMK-nya di STM, STM 1 ya? STM SMK Negeri 2 Manado. Iya. Nah, setelah kejadian ini, setelah 2 hari, 3 hari ini, sempat lagi masih komunikasi dengan Dedek yang sempat ditolong itu Iya, dengan ibunya? hari kedua itu dia dedek orang tuanya telepon video call sama saya. Hari ketiganya begitu, di video call lagi sama saya, kasih tatapan muka sama dedek. Dedek. Iya. Jadi terjalin kayak seperti lagi keluarga ini ya. Iya. Nah, setelah tiba di rumah bagaimana keluarga itu menyambut? Iya, keluarga sama masyarakat menyambut, aduh, begini, baik, selamat, alhamdulillah. Ini langsung dipeluk-peluk itu sama keluarga, sama masyarakat ya, maksudnya tetangga-tetangga. Terus menyempatkan juga harus cek kesehatan setelah mengalami musibah. Iya. Bung Abdul Rahman Agu ini korban KM Barcelona yang juga pada saat itu menolong korban. Jadi korban menolong korban. Sebelum kita masuk jalan cerita peristiwa itu, saya ingin masih banyak penonton ingin tahu tentang sosok Abdul Rahman Agu. Usia sekarang berapa tahun? Usia sekarang 35 tahun, Pak. Sudah beristri? Iya, sudah beristri. Punya anak? Punya anak belum, Pak. Belum. Kita doakan segera. Ya, amin. Waktu saya hari-hari ini kerjanya apa saja? Saya kan freelance juru ukur. Juru ukur ya? Iya, survei pemetaan itu, Pak. Jadi kalau tidak ada proyek dari balai sungai atau balai pengukuran yang lain itu, saya ojek online saja. Gojek online di Manado? Iya, di Manado. Terus ke Talaut dalam rangka Iya, ada tugas pengukuran di sana ya? Iya, ada tugas pengukuran itu 4 hari waktu di Talaut itu, Desa Lalue. Kebetulan hari Sabtu itu ada jadwal pulang ke Manado, ada kapal dari Talaut. Jadi rencananya Bung Mame itu naik di kapal ini ya? Iya. Barcelona 5A. Barcelona 5. Itu saya dengar mestinya berangkat Sabtu jam 6 sore ya? Jam 6 maghrib ya? Jam sekitar gitu, jam 5, jam 6. Katanya mau berangkat sore, tapi pas di sana itu dapat dengar kabar dari kru ada tertunda, katanya ada cuaca tidak bagus, ada badai katanya. Jadi kita mau berangkat
pada tengah malam jam 1. Jam 1. Waktu itu Mamai sendiri atau ada Bertiga. bersama keluarga? Oh, Bertiga bertiga. sama teman. Oke. Iya. Selama ini Mamai sering bolak-balik Talaut Manado ya? Iya. Ada kalau ada kan kebanyakan juga ada proyek di sana. Sudah sering naik kapal ini? Iya sering. Sanget, Talaut, Siau. Kapal Barcelona ya? Iya. Nah, pada saat Bung Mamai naik di atas kapal itu, memang tidak ada perasaan bahwa ini bakal ada musibah atau apa gitu. Tidak ada perasaan tidak nyaman ya? Tidak ada perasaan tidak nyaman sama sekali. Biasa-biasa saja Pak sama dengan sebelum-sebelumnya saya naik kapal. Waktu itu di atas kapal di bagian mana? Saya Duduk atau baring? saya dapat tiket waktu itu dia di ranjang 222. Saat itu sudah penumpang padat bagaimana? Penumpang saya lihat memang padat Pak. Padat ya. Iya. Banyak tidak kebagian. Eh, Kalau yang saya lihat ya memang ada yang sudah beralas dengan kasur ya, bukan ranjang. Iya, Iya. Di dek 3. Ya. Intinya bahwa itu memang sangat padat di atas kapal Iya, waktu Pak. malam itu ya. Iya. Nah, pada saat menuju dari Talaut ke Manado, itu sempat tidur atau bagaimana? Sempat tidur Pak waktu itu. Kan di kapal itu mau bikin apa lagi ya kan Pak. Lebih baik kita baring-baring tidur. Ada juga kalau kebangun berapa menit kemudian saya jalan lagi. Nah, pada saat kapan Mamai merasa bahwa wah ada tidak beres di kapal ini, ada asap ini? Pada pukul 1 siang waktu itu dia. Kita memasuki perairan Talise pas waktu itu dapat pemberitahuan dari kru kapal kita mau diperiksa tiket. Oh, Ah, mau pemeriksaan tiket ini pemeriksaan ya? tiket. Oke. Dan kita disuruh balik ke ranjang masing-masing. Ya. Pada waktu itu sebelum sebelum habis pemeriksaan tiket, ada teman saya yang satu kerja sama saya di sana kan. Yang Kita sama-sama naik iya, kapal sama itu naik ya? kapal itu. Dia pergi ke saya dan bilang, ada asap di belakang, so terbakar. Nah, waktu itu pas itu saya langsung ke belakang. Pas lihat ada asap, saya langsung ambil handphone, rekam-rekam. Nah, ya. Di situ saya rekam ada sekitar berapa menit itu di video. Dan saya bilang di situ kan orang sudah mulai panik. Dan saya bilang coba jangan panik. Tapi mereka sudah arah-arah ke muka, sudah ambil tas arah ke muka. Anda tidak berlarian juga mengambil life jacket saat itu? Saat itu belum Pak. Belum. Penumpang lain? Iya, karena waktu itu masih asap saja Pak. Tapi penumpang lain sudah bergerak Ke depan kapal itu. ke bagian depan kapal ya. Iya. Oke. Terus Anda masih merekam? Mereka masih merekam Pak. Nanti pas apinya sudah besar. Iya. Iya, apinya sudah besar. Di situ saya sudah mulai ini sudah tidak bisa dipadamkan lagi api. Ini sudah terbakar betul ini. Iya. Di situ saya langsung pergi ke depan, tapi kita berdesak-desakan ke Oke. depan. Masih live waktu itu? Itu masih video biasa Pak. Video? Iya. Bukan live? Bukan. Di situ pas di situ saya sempat kirim ke keluarga, ke istri saya. Oh, WA. WA kalau mengabarkan itu ya? Kalau kita di kapal ini ada musibah kebakaran. Jadi kabar pertama Ke Anda istri kirimkan ke istri? dengan ke Oke. kakak. Iya. Ya. Mengirimkan video kejadian di atas kapal Iya. itu? Oke. Terus kapan pada saat Anda menyiarkan langsung kejadian itu? Pas sudah di laut, sudah saya terjun ke laut. Kan saya niatnya memang mau kasih tahu orang-orang kan. Waktu terjun itu saya masih pegang HP.
tapi belum live di FB. Pas saya terjun itu dia sudah ke bawah arus sekitar 100 meter ya kurang lebih 100 meter itu saya live di situ. Live di tengah laut itu Iya, ya? live di tengah laut. Dan pada waktu live itu dia, saya kedengaran ada ibu-ibu yang minta tolong waktu itu. Pada saat itu? Iya, ibu-ibu minta Anda tolong. sudah mengenakan life jacket itu Sudah, ya? Pak. Oke. Sudah mengenakan. Dan saya waktu itu masih pakai ransel, tas salimpang. Pokoknya ada tas di muka, ada tas di belakang, ransel di belakang, pakai sendal. Gitu. Kemudian ada ibu-ibu minta tolong, saya coba mendekati, ternyata ada anak kecil. Ya, dan di situ kan saya lihat ada anak kecil. Nah, situ hati saya langsung tersentuh, ada anak kecil. Anda meraih anak itu. Iya, Pak. Nah, ibunya mengenakan life jacket juga itu? Iya, mengenakan life jacket tapi kayaknya kancingannya itu tidak terkancing, yang di depan itu tidak terkancing, dia kebuka. Sampai kan terakhir saya lihat ibunya kurang tinggal peluk life jacketnya. Si anak yang Anda tolong itu tidak mengenakan pelampung? Tidak mengenakan pelampung. Nah, bagaimana supaya anak itu tidak panik? Dia katanya menangis ya pada saat itu? Tidak menangis, cuman waktu saya rangkul, kelihatannya dia tidak mau pisah sama ibunya. Tapi saya coba untuk sudah adik aman dengan Om. Ya gitu. Ya. Kita kembali pada saat di atas kapal. Ya. Ketika saat kapal orang berlarian, Ya. Anda termasuk yang pertama lompat atau bagian terakhir lompat? Saya sudah banyak di laut, sudah banyak, sudah terbawa arus, sudah banyak di laut, baru saya lompat. Tapi masih ada juga yang di kapal, dan di kapal itu masih ada juga yang tidak dapat life jacketnya. Anda melihat ada petugas di atas kapal itu memberikan arahan supaya menggunakan semua life jacket, terus melakukan apa? Ada tidak arahan-arahan? Tidak ada arahan-arahan apapun Tidak ada dari petugas-petugas kapal. Bagaimana cara Anda mendapatkan life jacket itu? Cara saya mendapat life jacket itu susah, Pak. Dengan banyak sekali penumpang, ratusan penumpang, hanya satu titik saja. Yang saya lihat itu hanya satu titik. Tempat Iya, life pelampung itu? jacketnya, Oke. iya. Jadi kami berdesak-desakan. Bahkan ada yang keinjak. Nah, pada saat itu bagaimana caranya Anda mengenakan jaket itu terus mendapatkan? Saya pada waktu itu pas dapat life jacket, saya tekan anunya itu, kancingnya itu terlepas. Saya tekan lagi terlepas. Jadi saya ikat. Oh, Life jacketnya saya ikat. sudah rusak lah ini Enggak, ceritanya juga. tidak rusak sih. Oh, Tidak rusak. Masih ada kancingannya, masih bisa, tapi terlepas begitu, Pak. oke. Longgar begitu ya? Bukan longgar sih, Pak. Maksudnya iya, tidak. Tidak bisa direkatkan. Iya, rekatkan itu. Tapi mesti dapat. Terus dua temannya bagaimana? Dua pas sudah berlarian itu, waktu pas saya rekam-rekam itu kejadian di kapal sudah terpisah, sudah tidak ketemu sama teman saya. ABK kapal? ABK kapal pada waktu itu mereka masih ada usaha untuk memadamkan api. Ada petugas yang membagikan life jacket? Tidak ada. Tidak ada. Kalau saya Warga lihat- yang berinisiatif berburu Iya, life jacket berbondong-bondong. ya? Iya, life jacket. Terus pada saat Anda memilih lompat itu, tas kenapa Anda tidak tinggal ke ini, bahkan berat ini? Iya, saya gimana ya? Langsung Tidak terpikir lagi Iya, itu ya? saya langsung ke depan, ambil tas, langsung kepikiran, maksudnya langsung ambil life jacket, langsung ambil, cari life jacket, Iya. dorong-dorongan. Iya.
Dan banyak orang yang terinjak waktu itu. Iya, sebenarnya saya kalau kan itu cuma satu titik. Rencana kan saya mau langsung keluar waktu itu. Iya. Cuman pas ada yang berbondong-bondong ke satu titik itu, jadi saya Tertahan di situ. iya, Pak. Oh. Mau ambil juga, saya ambil juga jaket. Tapi masih banyak juga waktu itu Anda lihat tidak kebagian life Iya, jacket ya. waktu saya mau melompat itu ada juga yang belum menggunakan life jaket. Nah, ketika Anda lompat dan Anda lihat situ ada anak kecil yang minta ibunya minta ditolong Iya, ya. iya. Anda segera menolongnya. Berapa lama Anda bertahan di laut itu? Di laut itu ya kurang lebih Sebelum datang tim penolong. iya kurang lebih 1 jam ya. 1 jam di air itu Iya, ya. di air. Terus yang datang pertama kali menolong Mamai dan korban lainnya bagaimana? Bagaimana ceritanya? Para nelayan. Waktu itu para nelayan datang. Saya coba minta tolong, kan saya ada gendong Ini bocah, ini si iya, anak kecil balita ya. ya. Saya gendong si Dede ini. Oh, Dede. Iya. Saya coba berteriak minta tolong waktu itu. Ada perahu ya nelayan datang. Saya coba minta tolong, tapi pas yang keempat atau kelima Iya. perahu, tapi perahu itu yang memprioritaskan anak-anak. Anak kecil. Alhamdulillah, anaknya saya kasih ke mereka waktu itu. Ada berapa banyak Anda lihat itu kapal-kapal nelayan saat itu? Oh, yang berdatangan saya itu banyak, Pak. Puluhan kapal Iya, ya. kurang banyak. Kapal-kapal nelayan. Kapal-kapal nelayan. Itu satu kapal itu ukuran berapa penumpang itu? Ada yang cuman mau bilang 5, ada 10, ada pas. Yang anak-anak itu kayaknya tidak maksudnya kapasitasnya itu kecil kalau yang anak-anak itu. Jadi orang besar Tidak kebagian. iya. Biarkanlah dulu anak-anak Iya. dan perempuan ya. Iya. Jadi satu kapal rata-rata 5 sampai 6 penumpang. Ya, tapi ada juga berdatangan yang besar-besar. Oh, yang besar, Iya. iya. Kita kan yang naik yang kapal agak besar. Oke. Nah, dorong kalau orang mana bilang Pajeko. Oke. Itu setelah Mamai bertahan sekitar 1 jam di air ya. Iya. Nah, ketika berada di air itu apa yang Anda pikirkan saat itu? Ya, saya di air itu pertolongan, maksudnya saya berpikir cepat ada pertolongan waktu itu. Soalnya capek juga di Air ini bertahan ya. Iya. Apalagi sambil menggendong anak Iya, kecil ini ya. anak kecil. Iya. Anak Tapi kecil masih kan sempat merekam itu. rekam. Ah. Anak kecil Anda kan tidak panik gitu? tidak panik, Pak, saya. Cuman kecapean aja, Pak. Soalnya anak ini tidak pakai pelampung. Iya, jadi agak berat digendong ini ya. Iya. Nah, pada saat masih merekam, apa yang Anda sampaikan pada saat itu? Waktu itu kan saya lihat ada komen-komen. Iya. Yang saya tanggapi itu Masih sempat membaca itu? iya, saya komen. yang saya tanggapi itu mereka tanya di mana ini. Oke. Ya, cuma itu yang saya tanggapi. Saya bilang di Talise, perairan Talise. Iya, kayaknya saya bilang Talise. Itu memang sudah dekat pulau, sudah Iya. terlihat pulaunya. Padahal itu pas di muka Pulau Gangga. Oh, sebenarnya sudah yang lebih dekat dengan Pulau Gangga Iya, ya? pas di depan Pulau Gangga. Oke. Nah, ketika datang kapal, Anda langsung menyerahkan adik Iya, kecil perahu. ini ya? Iya, saya Terus menyerahkan. ibunya gimana? Ibunya mereka tetap Masih di air. prioritaskan anak-anak. Jadi ibunya masih sama saya di Air. air. Itu nanti kapal berikutnya Iya, yang kapal datang. yang besar yang datang. Jadi saya sama ibunya di kapal itu yang besar. Nah, banyak orang, kenapa bisa Mamai tidak terlalu panik? Tidak panik pada saat, Iya. ini kan orang sudah musibah ini, nyaris tenggelam ini. Iya, yang Kenapa saya Anda tidak panik? Yang saya panik sebenarnya itu dia mulai panik itu sebenarnya di
kapal itu Pak. Soalnya takutnya meledak. Oh, di Tapi- kapalnya justru lebih panik, di air Iya, sudah tidak. di air sudah tidak panik karena saya kan kebetulan tahu berenang juga. Ya, sudah biasa di air. Laut. Iya. Jadi pada saat di air sudah tidak terlalu panik gitu Iya. ya. Nah, ketika datang pertolongan dari nelayan Pulau Gangga katanya Iya, ya, iya. itu Anda lihat kapal dari misalnya dari Bakamla, Basarnas, atau Polair belum ada muncul waktu itu. Waktu saya mendekati pulau yang mau dievakuasi, Pulau Gangga, pas mau mendekati, saya lihat ada kapal-kapal, nggak tahu ya dari Coast Guard atau Bakamla atau saya tidak, kan jauh kan Pak ya. Ada, mereka menuju ke kapal itu. Nah, saat Anda lagi di perahu ini sudah diangkut ke perahu, masih banyak orang itu di air, Masih ada orang Pak. masih banyak. Pas saya naik di perahu Pajeko itu, Iya. masih ada yang di laut. Nah, ketika sudah sampai di perahu, apa yang Anda rasakan waktu itu? Alhamdulillah, maksudnya sudah selamat kan. Mereka juga para nelayan itu pas sampai di Pajeko di Iya. perahu itu, mereka tawarkan air. Ini Pak, minum dulu Pak. Alhamdulillah. Ada luka? Luka tidak Pak. Tidak ada ya. Cuma lelah waktu itu ya. Iya, kecapean aja. Dan warga terlihat betul-betul Warga pas solidaritas. sampai di Pulau Gangga mereka antusias, maksudnya kasih makanan, kasih air panas, kasih baju ganti. Oh, diberikan juga baju ganti oleh Iya, warga di sana ya. dikasih baju ganti sampai sekarang di rumah itu saya bawa itu baju gantinya. Mereka mau makanan, minuman panas, Iya. membawa pakaian. Iya. Padahal banyak sekali korban waktu Iya. itu ya. banyak sekali. Nah, ketika sampai di Pulau Gangga, apa yang Anda lakukan? Saya cari teman saya Pak. Oke. Dan waktu itu tidak ketemu di Gangga 1, tidak ketemu Gangga 2, saya cari tidak ada. Nanti ketemunya sudah mau sudah mau gelap itu. Kita kan mau dibawa ke Pelabuhan Munti. Pulau Munte. Iya. Kita ketemu sama teman saya di kapal tim SAR. Oh, Di situ hati saya langsung senang bahwa teman saya masih bisa Selamat selamat. juga, Iya. ya. Sempat ketemu Dede yang ditolong itu di pulau dan Di ibunya? perahu saya lihat Dedek mau naik sama saya di Iya. perahu yang mau ke kapal tim SAR. Iya. Dedek sebenarnya mau ikut, cuman sudah terbatas perahunya, penuh. iya Iya, sudah iya. penuh. Jadi dia ikut di kapal berikutnya Iya. sama ibunya. Jadi masih sempat ketemu di Pulau Gangga. Iya, masih sempat ketemu di Pulau Gangga. Kan saya sempat masih foto sama Dedek itu di Pulau Gangga. Oh iya iya. Ada berapa jam di Pulau Gangga sebelum datang kapal untuk mengevakuasi? Kapal dari SAR. Lama Pak, saya di Gangga itu lama. agak lama ya? Lama Pak. Saya kan sampai di kejadian itu kan waktu saya di laut itu jam 1:30. Sampai di pelabuhan Munte sudah malam. Oh, jadi kejadian kan jam 1 ya? Jam 1 atau jam 2? 1:30. Setengah 2. Di laut itu sekitar hampir 1 jam ya? Iya. Terus evakuasi ke dari kapal dari laut ke pulau Iya. berapa lama? Paling Berapa menit? sudah di Gangga itu kayak sudah jam 3 atau sudah menjelang Berapa sore. menit perjalanan kalau itu dari lokasi kebakaran ke pulau itu? Ke Pulau Gangga tempatnya Kurang lebih Mama dibawa 15 menit kayaknya. 15 menit. Dan agak lama di pulau. Iya, agak lama di pulau. Sore sampai Iya, maghrib kan itu ya. di sana kita didata dulu sama pemerintah setempat. Itu belum ada tim penolong dari Manado.
belum ada. Belum ada. Oke. Jadi warga di sana yang Tapi ada pas udah berapa 1 jam atau ada petugas polisi yang ada di Pulau Gangga itu. oke. Tapi warga yang awalnya dulu yang Iya, mengurus warga. dulu Ah. para korban ya. Iya, warga. Ada sekitar 2 jam bertahan di Pulau Gangga itu. Ya, kira-kira begitu, Pak. Apalagi yang dilakukan warga di sana terhadap korban? Itu aja, Pak. Mereka cuman kasih kita makan. Ya. Baju ganti. Anak-anak ada masih banyak menangis atau bagaimana? Anak-anak ada juga yang menangis, tapi sudah ditenangi sama keluarga. Sudah kasih baju ganti juga sama anak-anak, kasih mandi. Nah, ketika datang SAR, kapal dari Bakamla, SAR, Polair, itu berapa jam itu dari Pulau Gangga ke Pelabuhan Manado? Dibawa ke Pelabuhan Manado ya? Enggak, Atau ke di Pelabuhan Pelabuhan Munte? Munte. Oh, Pelabuhan Munte. Ya, cuman Oke. dekat aja, Pak. Kalau dari Gangga ke Munte. Itu berapa menit dari Tidak sampai setengah jam. Oh, di sini yang terdekat ya di bawah. Iya. Nah, sampai di Pelabuhan Munte apa yang dilakukan terhadap korban? Dibawa ke tempat apa itu, di kantor apa, KPLP, Posko di situ ya? posko, iya. Dan kami didata di situ, data lagi di situ. Ada pemberian makanan dan Ada. Oke. Pas sampai langsung diberi makanan. Tim medis, pemeriksa kesehatan. Tim di situ? medis ada kayaknya, ada ambulans atau ada. Nah, setelah kejadian itu, Bung Mamai, apa yang Anda rasakan setelah peristiwa itu? Setelah peristiwa itu yang saya rasakan, saya sebenarnya masih waktu itu trauma, Pak. Waktu saya bayangkan waktu ada api itu, dia, aduh, mungkin sudah di sini hidup saya, berakhir sini hidup saya. Kebayang begitu, Pak. Insya Allah. Sudah pasrah waktu itu. Iya, Tapi tiba-tiba langsung dapat life jacket, iya. berebut life jacket, Iya, inisiatif lompat. pas sudah di laut, saya sudah terasa aman pas di laut. Tapi itu kan HP Anda ketika lompat di laut basah. Basah, Pak. Terus masih bisa Itu yang saya merekam, masih bisa live. Itu yang saya tidak habis pikir itu, Pak. Kan sudah kecebur air kan, sudah ke Iya, dalam. Iya. Pas saya angkat begini, nyala, masih nyala HP, Pak. Masih bisa live. Masih di situ Itu merek saya. apa itu HP-nya itu? Ya, HP apa itu? HP Redmi. Oh, Redmi. Iya. Pakai HP Redmi merekam, sempat jatuh di Jatuh. laut, Iya, masih masih bisa nyala. ya. Masih bisa berfungsi maksimal Iya. ya. Sisa. Nah, pelajaran apa yang Mamai bisa petik dari musibah ini? Kira-kira apa masukan Mamai terhadap pemilik kapal, pengelola, misalnya di pelabuhan, Iya, yang terkait soal keselamatan di atas kapal? Iya, yang ini? saya berharap itu, kita kan sebagai penumpang, Iya. pengen kalau kita masuk kapal dan sudah mau berangkat ada instruksi-instruksi. Kalau di sini ada life jacketnya. Kalau begitu, Pak. Maksudnya, Diberitahukan lokasi life iya, jacketnya. life jacketnya. Kalau ada musibah, di sini lokasinya. Iya, Pak. Dan jangan di satu titik begitu Iya, ya. Pak. Kita di ranjang itu, Pak, sebenarnya kalau di kamar kan sudah tertera life jacket. Satu kamar ada life jacketnya, Kalau kita kan di ranjang itu, Di kelas iya, kelas ranjang di deck 2 itu dia tidak ada. tidak ada. Tidak ada tulisan di situ Anda tempat life jacket tidak ada. Tidak ada. Oke. Maksudnya di ranjang-ranjang itu tidak ada kelihatan life jacket. Dan tidak ada sosialisasi bagaimana keselamatan di atas kapal Iya, ya. iya. Dan kru kapal waktu itu tidak ada juga yang memberikan arahan di mana mengambil life jacket. Iya.
Sedangkan yang ada yang sudah kebakar itu tidak ada pemberitahuan dari mereka. Kan saya cuma dapat kabar dari teman kan. Oh, tidak ada pengumuman bahwa Iya, kapal lagi kebakaran iya. ini. Mm-mm. Itu hanya pemberitahuan dari penumpang lain ya. Iya, teman saya yang beritahu. Iya, iya. Waktu itu Anda lihat di mana lokasi sebenarnya itu? Di dek 3, Pak. Dek 3 ya. Iya, Itu tempat penumpang ya. dek 3 di belakang itu, Pak. Kebetulan di situ ada kamar juga, ada kayaknya dari mesin, cerobong. Pokoknya di belakang. Saya lihat di belakang. Anda lihat ada orang yang sempat kena percikan api di atas kapal waktu itu? Saya tidak lihat kalau ada yang kena percikan api. Yang saya lihat itu pada waktu masih berasap itu masih ada orang yang pengen mencoba, Memadamkan. iya, memadamkan. Kira-kira masukan lah Ke pemilik kapal. pemilik kapal. Ya itu tadi, Pak. Selain life jacket, apalagi itu anunya? Kira-kira perlu dibenahi di kapal itu. Iya, pelatihan untuk ABK-nya aja, Pak. Bagaimana membantu Iya, penumpang penumpang pada saat saat darurat iya, ya, ada darurat. kejadian Iya, musibah gitu. Karena itu pada saat itu Mame tidak mendapatkan itu iya, ya. Pak. Oke. Nah, ketika Anda menolong itu mendapatkan banyak apresiasi. Iya. Sampai banyak yang katanya sangat terharu dan memberikan kepada Anda pahlawan kemanusiaan. Mamai, setelah peristiwa ini, itu saya dengar katanya Anda banyak mendapatkan apresiasi, bahkan ada yang langsung datang memberikan hadiah kepada Anda. Dan terakhir, ada saya dengar ada pengusaha travel untuk umroh dan haji itu menawarkan Mamai untuk berangkat umroh bulan Iya, depan. alhamdulillah. Memang benar ya? Iya, benar, Pak. Hadiah apa yang sudah diterima oleh Yang Mamai? saya sudah terima berupa satu handphone, katanya anti air. Oh iya iya iya. Ini terharu lihat Mamai masih membantu Iya. korban, masih merekam juga ya. Merekam, iya. Jadi pengganti HP-nya ini yang Iya. kecebur air. Oke. Yang kedua itu yang Bapak Ustadz Faru Ruzi yang mau berangkatkan saya ke Tanah Suci, mau umroh katanya. Bulan depan ya. Iya, bulan depan. Itu untuk Mamai atau bersama istri? Untuk saya, tapi saya sudah komunikasi sama Pak Ustadz. Kalau bisa saya ikhlaskan saja ke ibu saya. Yang ibu sebagai penggantinya Mamai. Iya. Dan bagaimana kata Ustaz Fahruzi itu? Kata Ustadz Fahruzi, coba urus saja 3 paspor dulu. Siapa tahu. 3 paspor. Iya. Paspor siapa saja itu? Ibu, bapak, sama saya. Wah, tuh bertambah lagi tuh hadiahnya. Iya. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, apa lagi yang Anda ingin sampaikan terakhir ini? Yang saya ingin sampaikan untuk pihak terkait, maksudnya itu di situ ada alat mata pencarian saya sebagai juru ukur, itu ada di kapal sampai sekarang. Hilang. Iya, hilang. Apa saja alat barang Anda yang habis? Iya, itu kan di situ ada 4 tas yang tidak terselamatkan. Kan satu saya bawa, kita 5 tas di situ, Pak. Tas ini yang dipakai bekerja ini ya? Iya, di Isinya situ alat-alatnya ya, alat iya, ukur. Alat ukur apa saja alat itu? ukur itu ada theodolit sama water pass, Pak, di situ. Dan di situ kan saya bawa pulang data ukur, Pak. Itu kan data ukur dari sana saya bawa pulang, di situ itu sudah tidak di Tidak bisa diselamatkan Iya. kejadian itu. ya, siapa tahu kan maksudnya ada pihak-pihak terkait yang Menemukan. iya atau bisa membantu. Iya. Oh, alat ukurnya itu ya? Iya, alat ukurnya. Lumayan mahal juga itu. Iya. Oh.
Apa saja lagi alat ukurnya yang Di situ kan satu set ada alat ukur theodolite, waterpass sama kayak tripod begitu sama rambu bak ukurnya itu. Itu yang ketinggalan di sana. oh, Anda punya kemampuan untuk mengukur pemetaan juga ya? Iya. Sekolahnya dulu di mana? Sekolahnya di STM, SMK Negeri 2 Manado. Oh, Iya. SD, SD Impres 51, SMP, SMP 2 Negeri Manado, SMP Negeri 2 Manado, Iya. SMK-nya di STM, STM 1 ya? STM SMK Negeri 2 Manado. Iya. Nah, setelah kejadian ini, setelah 3 hari ini, sempat lagi masih komunikasi dengan Dede yang sempat ditolong itu, Iya, dengan ibunya? hari kedua itu dia dedek orang tuanya telepon video call sama saya. Hari ketiganya begitu, di video call lagi sama saya, kasih tatapan muka sama dedek. Dede. Iya. Jadi terjalin kayak seperti lagi keluarga ini ya. Iya. Nah, setelah tiba di rumah bagaimana keluarga itu menyambut? Iya, keluarga sama masyarakat menyambut, aduh, begini, baik, selamat, alhamdulillah. Ini langsung dipeluk-peluk itu, sama keluarga, sama masyarakat, ya, maksudnya tetangga-tetangga. Terus menyempatkan juga harus cek kesehatan Iya. setelah mengalami musibah. Iya, Bung Abdul Rahman Agu ini korban KM Barcelona yang juga pada saat itu menolong korban. Jadi korban menolong korban. Sebelum kita masuk jalan cerita peristiwa itu, saya ingin masih banyak penonton ingin tahu tentang sosok Abdul Rahman Agu. Usia sekarang berapa tahun? usia sekarang 35 tahun, Pak. Sudah beristri, Iya, sudah beristri. punya anak? Punya anak belum, Pak. Belum. Ya. Kita doakan segera. Ya, amin. Waktu saya hari-hari ini kerjanya apa saja? Saya kan freelance juru ukur. Juru ukur ya. Iya, survei pemetaan gitu, Pak. Jadi kalau tidak ada proyek dari balai sungai atau balai pengukuran yang lain itu, saya ojek online saja. Gojek online di Manado. Iya, di Manado. Terus ke Talaut dalam rangka Iya, ada tugas pengukuran di sana ya. Iya, ada tugas pengukuran itu 4 hari waktu di Talaut itu, Desa Lalue. Kebetulan hari Sabtu itu ada jadwal pulang ke Manado, ada kapal dari Talaut. Jadi rencananya Bung Mame itu naik di kapal ini ya. Iya, Barcelona 5A. Barcelona. Itu saya dengar mestinya berangkat Sabtu jam 6 sore ya. Jam Iya, 6 maghrib ya. jam sekitar gitu, jam 5, jam 6. Katanya mau berangkat sore, tapi pas di sana itu dapat dengar kabar dari kru ada tertunda, katanya ada cuaca tidak bagus, ada badai katanya. Jadi kita mau berangkat pada tengah malam jam 1. Jam 1. Waktu itu Mamai sendiri atau ada Bertiga. bersama keluarga? Bertiga sama teman. Oke. Iya. Selama ini Mamai sering bolak-balik Talaut Manado ya? Iya. Ada kalau ada kan kebanyakan juga ada proyek di sana. Sudah sering naik kapal ini? Iya, sering. Sanget, Talaut, Siau. Kapal Barcelona ya? Iya. Nah, pada saat Bung Mamai naik di atas kapal itu, memang tidak ada perasaan bahwa ini bakal ada musibah atau apa gitu. Tidak ada perasaan tidak nyaman ya? Tidak ada perasaan tidak nyaman sama sekali. Biasa-biasa saja, Pak, sama dengan sebelum-sebelumnya saya naik kapal. Waktu itu di atas kapal di bagian mana? Saya Duduk atau baring? saya dapat tiket waktu itu dia di ranjang 222. Saat itu sudah penumpang padat bagaimana? Penumpang saya lihat memang padat, Pak. Padat ya. Iya. Banyak tidak kebagian Eh,
kalau yang saya lihat ya memang ada yang sudah beralas dengan kasur ya, bukan ranjang. Iya, iya. Iya. Di dek 3. Ya. Intinya bahwa itu memang sangat padat di atas kapal Iya, waktu Pak. malam itu ya. Iya. Nah, pada saat eh, menuju dari Talaut ke Manado, itu sempat tidur atau bagaimana? Sempat tidur Pak waktu itu. Kan di kapal itu mau bikin apa lagi ya kan Pak. Lebih Iya. baik kita baring-baring tidur. Ada juga kalau kebangun berapa menit kemudian saya jalan lagi. Nah, pada saat kapan Mamai merasa bahwa wah ada tidak beres di kapal ini, ada asap ini? Pada pukul 1 siang waktu itu dia. Kita memasuki perairan Talise pas waktu itu dapat pemberitahuan dari kru kapal kita mau diperiksa tiket. Oh, Ah, mau pemeriksaan tiket ini pemeriksaan ya? tiket. Oke, oke. Dan kita disuruh balik ke ranjang masing-masing. Ya. Pada waktu itu sebelum kelar, sebelum habis pemeriksaan tiket, ada teman saya yang satu kerja sama saya di sana kan. Yang Kita sama-sama naik iya, kapal sama itu naik ya? kapal itu. Dia pergi ke saya dan bilang, ada asap di belakang, so tabakar. Nah, waktu itu pas itu saya langsung ke belakang. Pas lihat ada asap, saya langsung ambil handphone, rekam-rekam. Nah, ya. Di situ saya rekam ada sekitar berapa menit itu di video. Dan saya bilang di situ kan orang sudah mulai panik. Dan saya bilang coba jangan panik, jangan panik. Tapi mereka sudah arah-arah ke muka, sudah ambil tas arah ke muka. Anda tidak berlarian juga mengambil life jacket saat itu? Saat itu belum, Pak. Belum. Belum. Penumpang lain? Iya, karena waktu itu masih asap saja, Pak. Tapi penumpang lain sudah bergerak Ke depan kapal itu. ke bagian depan kapal Iya, ya. Oke. Terus Anda masih merekam? Mereka masih merekam, Pak. Nanti pas apinya sudah besar, Iya. iya, apinya sudah besar, di situ saya sudah mulai, ini sudah tidak bisa dipadamkan lagi Ini apinya. sudah terbakar betul ini. Iya, di situ saya langsung pergi ke depan, tapi kita berdesak-desakan ke Oke. depan. Masih live waktu itu? Itu masih video biasa, Pak. Video? Iya. Bukan Nah, live? Bukan. Di situ pas di situ saya sempat kirim ke keluarga, ke istri saya, Oh, WA. WA kalau Mengabarkan itu ya? kalau kita di kapal ini ada musibah kebakaran. Jadi kabar pertama Ke Anda istri kirimkan ke istri? dengan ke Oke. kakak. Iya. Ya. Mengirimkan video kejadian di atas kapal Iya. itu? Oke. Terus kapan pada saat Anda menyiarkan langsung kejadian itu? Pas sudah di laut, Pak. Sudah saya terjun ke laut. Kan saya kan niatnya memang mau kasih tahu orang-orang kan. Waktu terjun itu saya masih pegang HP, tapi belum live di FB. Pas saya terjun itu dia sudah ke bawah arus sekitar 100 meter ya kurang lebih 100 meter itu saya live di situ. Live di tengah laut itu Iya, ya? live di tengah laut. Dan pada waktu live itu dia, saya kedengaran ada ibu-ibu yang minta tolong waktu itu. Pada saat itu? Iya, ibu-ibu minta Anda tolong. sudah mengenakan life jacket itu Sudah, ya? Pak. Oke. Sudah mengenai. Dan saya waktu itu masih pakai ransel, tas salempang. Pokoknya ada tas di muka, ada tas di belakang, ransel di belakang, pakai sendal. Gitu. Kemudian ada ibu minta tolong, saya coba mendekati, ternyata ada anak kecil. Ya, dan di situ kan saya lihat ada anak kecil. Nah, situ hati saya langsung tersentuh, ada anak kecil. Anda meraih anak itu? Iya, Pak. Nah, ibunya mengenakan life jacket juga itu? Iya, mengenakan life jacket, tapi kayaknya
Kancingan itu tidak terkancing, yang di Oke. depan itu tidak terkancing, dia kebuka. Sampai kan terakhir saya lihat ibunya kurang tinggal peluk life jacketnya. Si anak yang Anda tolong itu tidak mengenakan pelampung. Tidak mengenakan pelampung. Nah, bagaimana supaya anak itu tidak panik? Dia katanya menangis ya pada saat itu. Tidak menangis, cuman waktu saya rangkul, kelihatannya dia tidak mau pisah sama ibunya. Tapi saya coba untuk sudah adik aman dengan om. Ya gitu. Nah, kita kembali pada saat di atas kapal. Ya. Ketika saat kapal orang berlari Ya. Anda termasuk yang pertama lompat atau bagian terakhir lompat? Saya sudah banyak di laut, sudah banyak, sudah terbawa arus, sudah banyak di laut, baru saya lompat. Tapi masih ada juga yang di kapal, dan di kapal itu masih ada juga yang tidak dapat life jacketnya. Anda melihat ada petugas di atas kapal itu memberikan arahan supaya menggunakan semua life jacket, terus melakukan apa? Ada tidak arahan-arahan? Tidak ada arahan-arahan apapun Tidak ada dari petugas-petugas kapal. Bagaimana cara Anda mendapatkan life jacket itu? Cara saya mendapat life jacket itu susah, Pak. Dengan banyak sekali penumpang, ratusan penumpang, hanya satu titik saja. Yang saya lihat itu hanya satu titik. Tempat Iya, life pelampung itu? jacketnya, Oke. iya. Jadi kami berdesak-desakan. Bahkan ada yang keinjak. Nah, pada saat itu bagaimana caranya Anda mengenakan jaket itu terus mendapatkan? Saya pada waktu itu pas dapat life jacket, saya tekan anunya itu, kancingnya itu terlepas. Saya tekan lagi terlepas. Jadi saya ikat. Oh, Life jacketnya saya ikat. sudah rusak lah ini Enggak, ceritanya juga. tidak rusak sih. Oh, Tidak rusak. Masih ada kancingannya, masih bisa, tapi terlepas begitu, Pak. oke. Longgar begitu ya? Bukan longgar sih, Pak. Maksudnya iya, tidak. Tidak bisa direkatkan. Iya, rekatkan itu. Tapi mesti dapat. Terus dua temannya bagaimana? Dua pas sudah berlarian itu, waktu pas saya rekam-rekam itu kejadian di kapal, sudah terpisah, sudah tidak ketemu sama teman saya. ABK kapal? ABK kapal pada waktu itu mereka masih ada usaha untuk memadamkan api. Ada petugas yang membagikan life jacket? Tidak ada. Tidak ada. Kalau saya Warga lihat- yang berinisiatif berburu Iya, life jacket ya? Iya, life jacket. Terus pada saat Anda memilih lompat itu, tas kenapa Anda tidak tinggalkan? Ini bahkan berat ini. Iya, saya gimana ya? Langsung Tidak terpikir lagi iya, ya? saya langsung ke depan, ambil tas, langsung kepikiran, maksudnya langsung ambil life jacket, langsung ambil cari life jacket, Iya. dorong-dorongan. Iya. Dan banyak orang yang terinjak waktu itu. Iya, sebenarnya saya kalau kan itu cuma satu titik. Rencana kan saya mau langsung keluar waktu itu. Iya. Cuman pas ada yang berbondong-bondong ke satu titik itu, jadi saya Tertahan di situ. iya, Pak. Mau ambil juga, saya ambil juga jaket. Tapi masih banyak juga waktu itu Anda lihat tidak kebagian life Iya, jacket ya. waktu saya mau melompat itu ada juga yang belum menggunakan life jacket. Nah, ketika Anda lompat dan Anda lihat situ ada anak kecil yang minta ibunya minta ditolong Iya, ya. iya. Anda segera menolongnya. Berapa lama Anda bertahan di laut itu? Di laut itu ya kurang lebih Sebelum datang tim penolong. iya, kurang lebih 1 jam ya. 1 jam di air itu Iya, ya. di air. Terus yang datang pertama kali menolong Mamai dan korban lainnya bagaimana ceritanya itu? Para nelayan. Waktu itu para nelayan datang. Saya coba minta tolong, kan saya ada gendong
Ini bocah, ini si ya, anak kecil balita ya, ya, ya. saya gendong si Dede ini. Oh Dede. Iya, saya coba-coba berteriak minta tolong waktu itu. Ada perahu ya nelayan datang. Saya coba-coba minta tolong, tapi pas yang keempat atau kelima Iya. perahu, tapi eh, perahu itu yang memprioritaskan anak-anak. Anak kecil. Alhamdulillah, anaknya saya kasih ke mereka waktu itu. Ada berapa banyak Anda lihat itu kapal-kapal nelayan saat itu? Oh, yang berdatangan saya itu banyak, Pak. Puluhan kapal Iya, ya. banyak. Kapal-kapal nelayan. Kapal-kapal nelayan. Itu satu kapal itu ukuran berapa penumpang itu? Ada yang cuman mau bilang 5, ada 10, ada pas. Yang anak-anak itu kayaknya tidak maksudnya kapasitasnya itu kecil kalau yang anak-anak itu. Jadi orang besar Tidak kebagian. iya. Iya. Biarkanlah dulu anak-anak Iya. dan perempuan ya. Iya. Jadi satu kapal rata-rata 5 sampai 6 Iya, penumpang. tapi ada juga yang berdatangan yang besar-besar. Oh, ada yang besar, Iya. iya. Kita kan yang naik yang kapal agak besar. Oke. Dorong kalau orang mana bilang pajeko. Oke, oke. Itu setelah Mamai bertahan sekitar 1 jam di air ya. Iya. Nah, ketika berada di air itu, apa yang Anda pikirkan saat itu? Ya, saya di air itu pertolongan, maksudnya saya berpikir cepat ada pertolongan waktu itu. Soalnya capek juga di Air ini bertahan ya. Iya. Apalagi sambil menggendong anak Iya, kecil ini ya. anak kecil, iya. Anak Tapi kecil masih kan sempat merekam rekam. itu. Ah. Anak kecil Anda tidak panik itu? tidak panik, Pak, saya. Cuman kecapean aja, Pak. Soalnya anak ini tidak pakai pelampung. Iya, jadi agak berat digendong ini Iya. ya. Nah, pada saat masih merekam, apa yang Anda sampaikan pada saat itu? Waktu itu kan saya lihat ada komen-komen Iya. yang saya tanggapi itu Masih sempat membaca itu? iya saya tanggap komen? iya saya tanggapi itu mereka tanya di mana ini Oke. ya cuma itu yang saya tanggapi saya bilang di Talise perairan Talise iya kayaknya saya bilang Talise. Itu memang sudah dekat pulau, sudah Iya. terlihat pulaunya. Padahal itu pas di muka Pulau Gangga. Oh, sebenarnya sudah yang lebih dekat dengan Pulau Gangga Iya, ya? pas di depan Pulau Gangga. Oke. Nah, ketika datang kapal, Anda langsung menyerahkan adik Iya, kecil perahu. ini ya? Iya, saya Terus menyerah. ibunya gimana? Ibunya mereka tetap Masih prioritaskan anak-anak. Jadi ibunya masih sama saya di air. Itu nanti kapal berikutnya Iya, yang kapal datang. yang besar yang datang. Jadi saya sama ibunya di kapal itu yang besar. Nah, banyak orang, kenapa bisa Mamai tidak terlalu panik? Tidak panik pada saat, Iya. ini kan orang sudah musibah ini, nyaris tenggelam ini. Iya, yang Kenapa saya Anda tidak panik? Yang saya panik sebenarnya itu dia mulai panik itu sebenarnya di kapal itu, Pak. Soalnya takutnya meledak. Oh, di Tapi- kapalnya justru lebih panik, di Iya, air sudah tidak. Di air sudah tidak panik karena saya kan kebetulan tahu berenang juga. Ya, Pak. Sudah biasa di air. Laut. Iya. Oh. Jadi pada saat di air sudah tidak terlalu panik gitu Iya. ya. Nah, ketika datang pertolongan dari nelayan Pulau Gangga katanya Iya, ya, iya. itu Anda lihat kapal dari misalnya dari Bakamla, Basarnas atau Polair belum ada muncul waktu itu. Waktu saya mendekati pulau yang mau dievakuasi, Pulau Gangga, pas mau mendekati, saya lihat ada kapal-kapal nggak tahu ya dari Coast Guard atau Bakamla atau saya tidak kan jauh kan Pak. Ada mereka menuju ke kapal itu. Nah, saat Anda lagi di perahu ini sudah di
angkut ke perahu, masih banyak orang itu di air, Masih ada orang, Pak. masih banyak. Pas saya naik di perahu Pajeko itu, Iya. masih ada yang di laut. Nah, ketika sudah sampai di perahu, apa yang Anda rasakan waktu itu? Alhamdulillah, maksudnya sudah selamat ya. Mereka juga para nelayan itu pas sampai di Pajeko di Iya. perahu itu, mereka tawarkan air. Ini Pak, minum dulu Pak. Alhamdulillah. Ada luka? Luka tidak Pak. Tidak ada ya. Cuma lelah waktu itu ya. Iya, kecapean aja. Dan warga terlihat betul-betul Warga pas solidaritas. sampai di Pulau Gangga mereka antusias, maksudnya kasih makanan, kasih air panas, kasih baju ganti. Oh, diberikan juga baju ganti oleh warga di sana ya. Dikasih baju ganti sampai sekarang di rumah itu saya bawa itu baju gantinya. Mereka mau makanan, minuman panas, Iya. membawa pakaian. Iya. Padahal banyak sekali korban waktu Iya. itu ya. banyak sekali. Nah, ketika sampai di Pulau Gangga, apa yang Anda lakukan? Saya cari teman saya Pak. Oke. Dan waktu itu tidak ketemu di Gangga 1, tidak ketemu Gangga 2, saya cari tidak ada. Nanti ketemunya sudah mau sudah mau gelap itu. Kita kan mau dibawa ke Pelabuhan Buntu. Pulau Munte. Iya. Kita ketemu sama teman saya di kapal tim SAR. Oh, Di situ hati saya langsung senang bahwa teman saya masih bisa Selamat selamat. juga, Iya. sempat ketemu Dede yang ditolong itu di pulau dan Di ibunya? perahu saya lihat Dedek mau naik sama saya di Iya. perahu yang mau ke kapal tim SAR. Iya. Dedek sebenarnya mau ikut, cuman sudah terbatas perahunya, penuh. iya Iya, sudah iya. penuh. Jadi dia ikut di kapal berikutnya Iya, sama ibunya. Jadi masih sempat ketemu di Pulau Gangga. iya masih sempat ketemu di Pulau Gangga. Kan saya sempat masih foto sama Dedek itu di Pulau Gangga. Oh iya iya. Ada berapa jam di Pulau Gangga sebelum datang kapal untuk mengevakuasi? Kapal dari SAR. Lama Pak saya di Gangga itu lama. agak lama ya? Lama Pak. Saya kan sampai di kejadian itu kan waktu saya di laut itu jam 1:30. Sampai di pelabuhan Munte sudah malam. Oh, jadi kejadian kan jam 1 ya? Jam 1 atau jam 2? 1:30. Setengah 2. Di laut itu sekitar hampir 1 jam ya? Iya. Terus evakuasi ke dari kapal dari laut ke pulau Iya. berapa lama? Paling Berapa menit? sudah di Gangga itu kayak sudah jam 3 atau sudah menjelang Berapa sore. menit perjalanan kalau itu dari lokasi kebakaran ke pulau itu? Ke Pulau Gangga tempatnya Kurang lebih Mama dibawa. 15 menit kayaknya. 15 menit. Dan agak lama di pulau. Iya, agak lama di pulau. Sore sampai Iya, maghrib kan itu ya. di sana kita didata dulu sama pemerintah setempat. Itu belum ada tim penolong dari Manado? Belum ada. Belum ada. Oke. Jadi warga di sana yang Tapi ada pas udah berapa 1 jam atau ada petugas polisi yang ada di Pulau Gangga itu. Oke. Tapi warga yang awalnya dulu yang Iya, mengurus warga. dulu Ah. para korban ya. Iya, warga. Ada sekitar 2 jam bertahan di Pulau Gangga itu. Iya, kira-kira begitu, Pak. Apalagi yang dilakukan warga di sana terhadap korban? Itu aja Pak, mereka cuman kasih kita makan, ya, baju ganti. Anak-anak masih banyak menangis atau bagaimana? Anak-anak ada juga yang menangis, tapi sudah ditenangi sama keluarga. Sudah kasih baju ganti juga sama anak-anak, kasih mandi. Nah, ketika datang SAR, kapal dari Bakamla, SAR, Polair, itu
berapa jam itu dari Pulau Gangga ke Pelabuhan Manado? Dibawa ke Pelabuhan Manado ya? Enggak, Atau ke di Pelabuhan Pelabuhan Munte? Munte. Oh, Pelabuhan Munte. Cuman Oke. dekat aja Pak. Kalau dari Gangga ke Munte. Itu berapa menit dari Tidak sampai setengah jam. Oh, di sini yang terdekat ya, di bawah. Iya. Nah, sampai di Pelabuhan Munte apa yang dilakukan terhadap korban? Dibawa ke tempat apa itu, di kantor apa, KPLP, Posko di situ ya? posko, iya. Dan kami didata di situ, data lagi di situ. Ada pemberian makanan dan Ada. Oke. Pas sampai langsung diberi makanan. Tim medis, pemirsa kesehatan. Tim di situ? medis ada kayaknya, ada ambulans atau ada. Nah, setelah kejadian itu, Bung Mamai, apa yang Anda rasakan setelah peristiwa itu? Setelah peristiwa itu yang saya rasakan, saya sebenarnya masih waktu itu trauma Pak. Waktu saya bayangkan waktu ada api itu, dia, aduh, mungkin sudah di sini hidup saya, berakhir sini hidup saya. Kebayang begitu Pak. Insya Allah. Sudah pasrah waktu itu. Iya, Tapi tiba-tiba langsung dapat life jacket, iya. berebut life jacket, ini Iya, saya lompat. pas sudah di laut, saya sudah terasa aman pas di laut. Tapi itu kan HP Anda ketika lompat di laut basah. Basah Pak. Terus masih bisa Itu yang saya merekam, masih bisa live. Itu yang saya tidak habis pikir itu Pak. Kan sudah kecebur air kan, sudah ke Iya, dalam. Iya. Pas saya angkat begini, nyala, masih nyala HP Pak. Masih bisa live. Masih di situ Itu merek saya. apa itu HP-nya itu? Ya, HP apa itu? HP Redmi. Oh, Redmi. Iya. Pakai HP Redmi merekam, sempat jatuh di Jatuh. laut, Iya, masih masih bisa nyala. menyala ya, masih bisa berfungsi maksimal Iya. ya. Masih bisa. Nah, pelajaran apa yang Mamai bisa petik dari musibah ini? Kira-kira apa masukan Mamai terhadap pemilik kapal, pengelola, misalnya di pelabuhan, Iya, yang terkait soal keselamatan di atas kapal yang ini? saya berharap itu, kita kan sebagai penumpang, Iya. pengen kalau kita masuk kapal dan sudah mau berangkat ada instruksi-instruksi. Kalau di sini ada life jacketnya. Kalau ada begitu Pak. Maksudnya Diberitahukan lokasi life iya, jacketnya. life jacketnya. Kalau ada musibah, di sini lokasinya. Iya, Pak. Dan jangan di satu titik begitu Iya ya. Pak. Kita di ranjang itu Pak, sebenarnya kalau di kamar kan sudah tertera life jacket. Satu kamar ada life jacketnya, Kalau kita kan di ranjang itu. Di kelas Iya, kelas ranjang di dek 2 itu dia tidak ada. tidak ada. Tidak ada tulisan di situ Anda tempat life jacket tidak ada. Tidak ada. Oke. Maksudnya di ranjang-ranjang itu tidak ada kelihatan life jacket. Dan tidak ada sosialisasi bagaimana keselamatan di atas kapal Iya, ya. iya. Dan kru kapal waktu itu tidak ada juga yang memberikan arahan di mana mengambil life jacket. Iya. Sedangkan yang sudah kebakar itu tidak ada pemberitahuan dari mereka. Kan saya cuma dapat kabar dari teman kan. Oh, tidak ada pengumuman bahwa Iya. kapal lagi kebakaran iya. ini. Itu hanya pemberitahuan dari penumpang lain ya. Iya, teman saya yang beritahu. Iya. Waktu itu Anda lihat di mana lokasi sebenarnya itu? Di dek 3 Pak. Dek 3 ya. Iya. Itu tempat penumpang ya. Dek 3 di belakang itu Pak. Kebetulan di situ ada kamar juga, ada kayaknya dari mesin, cerobong. Pokoknya di belakang. Saya lihat di belakang. Anda lihat ada orang yang sempat kena percikan api di atas kapal waktu itu? Saya tidak lihat kalau ada yang kena percikan api. Yang saya lihat itu pada waktu masih berasap itu dia masih ada orang yang pengen mencoba Memadamkan. memadamkan.
kira-kira masukan lah ke pemilik kapal. pemilik kapal. Ya itu tadi Pak. Selain life jacket, apa lagi itu anunya? Kira-kira perlu dibenahi di kapal itu. Iya pelatihan untuk ABK-nya aja Pak. Bagaimana membantu Iya penumpang pada saat pada saat darurat iya, ya, ada darurat. kejadian Iya, musibah gitu. Karena itu pada saat itu Mami tidak mendapatkan itu Iya ya. Pak. Oke. Nah, ketika Anda menolong itu mendapatkan banyak apresiasi. Iya. Sampai banyak yang katanya sangat terharu dan memberikan kepada Anda pahlawan kemanusiaan. Mamai, setelah peristiwa ini, itu saya dengar katanya Anda banyak mendapatkan apresiasi, bahkan ada yang langsung datang memberikan hadiah kepada Anda. Dan terakhir, ada saya dengar ada pengusaha travel untuk umroh dan haji itu menawarkan Mamai untuk berangkat umroh bulan Iya, depan. alhamdulillah. Memang benar ya? Iya benar Pak. Hadiah apa yang sudah diterima oleh Yang Mamai? saya sudah terima berupa satu handphone, katanya anti air. Oh iya iya iya. Ini terharu lihat Mamai masih membantu Iya. korban, masih merekam juga ya. Merekam, iya. Jadi pengganti HP-nya ini yang Iya. kecebur air. Oke. Yang kedua itu yang Bapak Ustadz Faru Ruzi yang mau berangkatkan saya ke Tanah Suci, mau umroh katanya. Bulan depan ya. Iya bulan depan. Itu untuk Mamai atau bersama istri? Untuk saya, tapi saya sudah komunikasi sama Pak Ustadz. Kalau bisa saya ikhlaskan saja ke ibu saya. Yang ibu sebagai penggantinya Mamai. Iya. Dan bagaimana kata Ustaz Fahruz itu? Kata Ustadz Fahruzi itu, coba urus saja 3 paspor dulu. Siapa tahu. 3 paspor. Iya. Paspor siapa saja itu? Ibu, bapak, sama saya. Wah, tuh bertambah lagi tuh hadiahnya. Iya. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, apa lagi yang Anda ingin sampaikan terakhir ini? Yang saya ingin sampaikan untuk pihak terkait, maksudnya itu di situ ada alat mata pencarian saya sebagai juru ukur, itu ada di kapal sampai sekarang. Hilang. Iya hilang. Apa saja alat barang Anda yang habis? Iya, itu kan di situ ada 4 tas yang tidak terselamatkan. Kan satu saya bawa, kita 5 tas di situ, Pak. Tas ini yang dipakai bekerja ini ya? Iya, di Isinya situ alat-alatnya ya, alat iya, ukur. Alat ukur apa saja alat itu? ukur itu ada theodolit sama water pass, Pak, di situ. Dan di situ kan saya bawa pulang data ukur, Pak. Itu kan data ukur dari sana saya bawa pulang, di situ itu sudah tidak Tidak bisa diselamatkan Iya. kejadian itu. ya siapa tahu kan maksudnya ada pihak-pihak terkait yang Menemukan. iya atau bisa membantu. Iya. Oh, alat ukurnya itu ya? Iya, alat ukurnya. Lumayan mahal juga itu. Iya. Oh, apa saja lagi alat ukurnya yang Di situ kan satu set ada alat ukur theodolit, water pass sama kayak tripod begitu sama rambu bak ukurnya itu. Itu yang ketinggalan di sana. Oh, Anda punya kemampuan untuk mengukur pemetaan juga ya? Iya. Sekolahnya dulu di mana? Sekolahnya di STM, SMK Negeri 2 Manado. Oh. Iya. SD, SD Impres 51. SMP 2 Negeri Manado. SMP Negeri 2 Manado, Iya. SMK-nya di STM. STM 1 ya? STM SMK Negeri 2 Manado. Iya. Nah, setelah kejadian ini, setelah 2 hari, 3 hari ini, sempat lagi masih komunikasi dengan Dedek yang sempat ditolong itu? Iya, Dengan ibunya? hari kedua itu dia dedek orang tuanya telepon video call sama saya. Hari ketiganya begitu, di video call lagi sama saya, kasih tatapan muka sama dedek. Dedek. Iya.
Jadi terjalin kayak seperti lagi keluarga keluarga. ini ya. Iya. Nah setelah tiba di rumah bagaimana keluarga itu menyambut Iya, Mamai? keluarga sama masyarakat menyambut, aduh, begini-begini, baik, selamat, alhamdulillah. Ini langsung dipeluk-peluk itu di sama keluarga sama masyarakat ya, maksudnya tetangga-tetangga. Terus menyempatkan juga harus cek kesehatan Iya, setelah mengalami musibah. iya, Bung Abdul Rahman Agu ini korban KM Barcelona yang juga pada saat itu menolong korban. Jadi korban menolong korban. korban. Sebelum kita masuk jalan cerita peristiwa itu, saya ingin masih banyak penonton ingin tahu tentang sosok Abdul Rahman Agu. Usia sekarang berapa tahun? Usia sekarang 35 tahun, Pak. Sudah beristri, Iya, sudah beristri. punya anak? Punya anak belum, Pak. Belum. Ya. Kita doakan segera. Ya, amin. Waktu saya hari-hari ini kerjanya apa saja? Saya kan freelance juru ukur. Juru ukur ya. Iya, survei pemetaan gitu, Pak. Jadi kalau tidak ada proyek dari balai sungai atau balai pengukuran yang lain itu, saya ojek online saja. Gojek online di Manado. Iya, di Manado. Terus ke Talaut dalam rangka Iya, ada tugas pengukuran di sana ya. Iya, ada tugas pengukuran itu 4 hari waktu di Talaut itu Desa Lalue. Hmm, Kebetulan hari Sabtu itu ada jadwal pulang ke Manado, ada kapal dari Talaut. jadi rencananya Bung Mame itu naik di kapal ini ya. Iya, Barcelona 5A. Barcelona. Itu saya dengar mestinya berangkat Sabtu jam 6 sore ya. Jam Iya, 6 maghrib ya. jam sekitar gitu, jam 5, jam 6. Katanya mau berangkat sore, tapi pas di sana itu dapat dengar kabar dari kru ada tertunda, katanya ada cuaca tidak bagus, ada badai katanya. Jadi kita mau berangkat pada tengah malam jam 1. Jam 1. Waktu itu Mamai sendiri atau ada Bertiga. bersama keluarga? Oh, Bertiga sama teman. Oke. Iya. Selama ini Mamai sering bolak-balik Talaut Manado ya? Iya. Ada kalau ada kan kebanyakan juga ada proyek di sana. Sudah sering naik kapal ini? Iya, sering. Sanget, Talaut, Siau. Kapal Barcelona ya? Iya. Nah, pada saat Bung Mamai naik di atas kapal itu, memang tidak ada perasaan bahwa ini bakal ada musibah atau apa gitu. Tidak ada perasaan tidak nyaman ya? Tidak ada perasaan tidak nyaman sama sekali. Biasa-biasa saja Pak sama dengan sebelum-sebelumnya saya naik kapal. Waktu itu di atas kapal di bagian mana? Saya Duduk atau baring? saya dapat tiket waktu itu dia di ranjang 222. Saat itu sudah penumpang padat bagaimana? Penumpang saya lihat memang padat Pak. Padat ya. Iya. Banyak tidak kebagian. Kalau yang saya lihat ya memang ada yang sudah beralas dengan kasur ya, bukan ranjang. Iya. Di dek 3. Ya. Intinya bahwa itu memang sangat padat di atas kapal Iya, waktu Pak. malam itu ya. Iya. Nah, pada saat menuju dari Talaut ke Manado, itu sempat tidur atau bagaimana? Sempat tidur Pak waktu itu. Kan di kapal itu mau bikin apa lagi ya kan Pak. Lebih baik kita baring-baring tidur. Ada juga kalau kebangun berapa menit kemudian saya jalan lagi. Nah, pada saat kapan Mamai merasa bahwa wah ada tidak beres di kapal ini, ada asap ini? Pada pukul 1 siang waktu itu dia. Kita memasuki perairan Talise. Pas waktu itu dapat pemberitahuan dari kru kapal
kita mau diperiksa tiket. Oh, Ah, mau pemeriksaan tiket ini pemeriksaan ya? tiket. Oke. Dan kita disuruh balik ke ranjang masing-masing. Ya. Pada waktu itu sebelum kelar, sebelum habis pemeriksaan tiket, ada teman saya yang satu kerja sama saya di sana kan. Yang Kita sama-sama naik iya, kapal sama itu naik ya? kapal itu. Dia pergi ke saya dan bilang, ada asap di belakang, so terbakar. Nah, waktu itu pas itu saya langsung ke belakang. Pas lihat ada asap, saya langsung ambil handphone, rekam-rekam. Nah, ya. Di situ saya rekam ada sekitar berapa menit itu di video. Dan saya bilang di situ kan orang sudah mulai panik. Dan saya bilang coba jangan panik, jangan panik. Tapi mereka sudah arah-arah ke muka, sudah ambil tas arah ke muka. Anda tidak berlarian juga mengambil life jacket saat itu? Saat itu belum, Pak. Belum. Belum. Penumpang lain? Iya, karena waktu itu masih asap saja, Pak. Tapi penumpang lain sudah bergerak Ke depan kapal itu. ke bagian depan kapal ya? Iya. Oke. Terus Anda masih merekam? Mereka masih merekam, Pak. Nanti pas apinya sudah besar, Iya. iya, apinya sudah besar, di situ saya sudah mulai, ini sudah tidak bisa dipadamkan lagi Ini apinya. sudah terbakar betul ini? Iya, di situ saya langsung pergi ke depan, tapi kita berdesak-desakan ke Oke. depan. Masih live waktu itu? Itu masih video biasa, Pak. Video? Iya. Bukan nah, live? Bukan. Di situ pas di situ saya sempat kirim ke keluarga, ke istri saya, Oh, WA. WA kalau Mengabarkan itu ya? kalau kita di kapal ini ada musibah kebakaran. Jadi kabar pertama Ke Anda istri kirimkan ke istri? dengan ke Oke. kakak. Iya. Ya. Mengirimkan video kejadian di atas kapal Iya. itu? Oke. Terus kapan pada saat Anda menyiarkan langsung kejadian itu? Pas sudah di laut, Pak. Sudah saya terjun ke laut. Kan saya niatnya memang mau kasih tahu orang-orang kan. Waktu terjun itu saya masih pegang HP, tapi belum live di FB. Pas saya terjun itu dia sudah ke bawah arus sekitar 100 meter ya kurang lebih 100 meter itu saya live di situ. Live di tengah laut itu Iya, ya? live di tengah laut. Dan pada waktu live itu dia, saya kedengaran ada ibu-ibu yang minta tolong waktu itu. Pada saat itu? Iya, ibu-ibu minta Anda tolong. sudah mengenakan life jacket itu Sudah, ya? Pak. Oke. Sudah mendengar. Dan saya waktu itu masih pakai ransel, tas salimpang. Pokoknya ada tas di muka, ada tas di belakang, ransel di belakang, pakai sendal. Gitu. Kemudian ada ibu-ibu minta tolong, saya coba mendekati, ternyata ada anak kecil. Ya, dan di situ kan saya lihat ada anak kecil. Nah, hati saya langsung tersentuh, ada anak kecil. Anda meraih anak itu? Iya, Pak. Nah, ibunya mengenakan life jacket juga itu? Iya, mengenakan life jacket, tapi kayaknya kancingannya itu tidak terkancing, yang di depan itu tidak terkancing, dia kebuka. Sampai kan terakhir saya lihat ibunya kurang tinggal peluk life jacketnya. Si anak yang Anda tolong itu tidak mengenakan pelampung? Tidak mengenakan pelampung. Nah, bagaimana supaya anak itu tidak panik? Dia katanya menangis ya pada saat itu? Tidak menangis, cuman waktu saya rangkul, kelihatannya dia tidak mau pisah sama ibunya. Tapi saya coba untuk sudah adik aman dengan om. Ya gitu. Nah, kita kembali pada saat di atas kapal. Ya. Ketika saat kapal orang berlarian, Ya. Anda termasuk yang pertama lompat atau bagian terakhir lompat? Saya sudah banyak di laut, sudah banyak, sudah terbawa arus, sudah banyak di laut, baru saya lompat. Tapi masih ada juga yang di kapal, dan di kapal itu masih ada juga yang tidak dapat life jacketnya.
Anda melihat ada petugas di atas kapal itu memberikan arahan supaya menggunakan semua life jacket, terus melakukan apa? Ada tidak arahan-arahan? Tidak ada arahan-arahan apapun Tidak ada dari petugas-petugas kapal. Bagaimana cara Anda mendapatkan life jacket itu? Cara saya mendapat life jacket itu susah, Pak. Dengan banyak sekali penumpang, ratusan penumpang, hanya satu titik saja. Yang saya lihat itu hanya satu titik. Tempat Iya, life pelampung itu? jacketnya Oke. iya. Jadi kami berdesak-desakan. Bahkan ada yang keinjak. Nah, pada saat itu bagaimana caranya Anda mengenakan jaket itu terus mendapatkan? Saya pada waktu itu pas dapat life jacket, saya tekan anunya itu, kancingnya itu terlepas. Saya tekan lagi terlepas. Jadi saya ikat. Oh, Life jacketnya saya ikat. sudah rusak lah ini Enggak, ceritanya juga. tidak rusak sih. Oh, Tidak rusak. Masih ada kancingannya, masih bisa, tapi terlepas gitu, Pak. oke. Longgar begitu ya? Bukan longgar sih, Pak. Maksudnya, iya, maksudnya tidak. Tidak bisa direkatkan. Iya, rekatkan itu. Tapi mesti dapat. Terus dua temannya bagaimana? Dua pas sudah berlarian itu, waktu pas saya rekam-rekam itu kejadian di kapal sudah terpisah, sudah tidak ketemu sama teman saya. ABK kapal? ABK kapal pada waktu itu mereka masih ada usaha untuk memadamkan api. Ada petugas yang membagikan life jacket? Tidak ada. Tidak ada. Kalau saya Warga lihat- yang berinisiatif berburu Iya, life jacket berbondong-bondong. ya? Iya, life jacket. Terus pada saat Anda memilih lompat itu, tas kenapa Anda tidak tinggal ke ini, bahkan berat ini? Iya, saya gimana ya? Langsung Tidak terpikir lagi Iya, ya? saya langsung ke depan, ambil tas, langsung kepikiran, maksudnya langsung ambil life jacket, langsung ambil cari life jacket, Iya. dorong-dorongan. Iya. Dan banyak orang yang terinjak waktu itu. Iya, sebenarnya saya kalau kan itu cuma satu titik. Rencana kan saya mau langsung keluar waktu itu. Iya. Cuman pas ada yang berbondong-bondong ke satu titik itu, jadi saya Tertahan di situ. iya, Pak. Mau ambil juga, saya ambil juga jaket. Tapi masih banyak juga waktu itu Anda lihat tidak kebagian life Iya, jacket ya. waktu saya mau melompat itu ada juga yang belum menggunakan jaket. Nah, ketika Anda lompat dan Anda lihat situ ada anak kecil yang minta ibunya minta ditolong Iya, ya. iya. Anda segera menolongnya. Berapa lama Anda bertahan di laut itu? Di laut itu ya kurang lebih Sebelum datang tim penolong. iya kurang lebih 1 jam ya. 1 jam di air itu Iya, ya. di air. Terus yang datang pertama kali menolong Mamai dan korban lainnya bagaimana? Bagaimana ceritanya itu? Para nelayan. Waktu itu para nelayan datang. Saya coba minta tolong, kan saya ada gendong Ini bocah, ini si iya, anak kecil balita ya. ya. Saya gendong si Dede ini. Oh, Dede. Iya. Saya coba berteriak minta tolong waktu itu. Ada perahu ya, nelayan datang. Saya coba minta tolong, tapi pas yang keempat atau kelima Iya. perahu, tapi perahu itu yang memprioritaskan anak-anak. Anak kecil. Alhamdulillah, anaknya saya kasih ke mereka waktu itu. Ada berapa banyak Anda lihat itu kapal-kapal nelayan saat itu? Oh, yang berdatangan saya itu banyak, Pak. Puluhan kapal Iya, ya. kurang banyak. Kapal-kapal nelayan. Kapal-kapal nelayan. Itu satu kapal itu ukuran berapa penumpang itu? Ada yang cuman mau bilang 5, ada 10, ada pas. Yang anak-anak itu kayaknya tidak maksudnya kapasitasnya itu kecil kalau yang anak-anak itu. Jadi saya
orang besar Tidak tidak. kebagian. Iya. Iya. Biarkanlah dulu anak-anak Iya. dan perempuan ya. Iya. Jadi satu kapal rata-rata 5 sampai 6 Ya, penumpang. tapi ada juga yang berdatangan yang besar-besar. Oh, ada yang besar, Iya. iya. Kita kan yang naik yang kapal agak besar. Oke. Nah, dorong kalau orang mana bilang Pajeko. Oke, oke. Itu setelah Mamai bertahan sekitar 1 jam di air ya. Iya. Nah, ketika berada di air itu, apa yang Anda pikirkan saat itu? Ya, saya di air itu pertolongan, maksudnya saya berpikir cepat ada pertolongan waktu itu. Soalnya capek juga di Air ini bertahan ya. Iya. Apalagi sambil menggendong adik Iya, kecil ini ya. anak kecil. Iya. Hmm. Anak Tapi kecil masih kan sempat merekam rekam. itu. Ah. Anak Anda kecil tidak panik itu? tidak panik, Pak, saya. Ah. Cuman kecapean aja, Pak. Soalnya anak ini tidak pakai pelampung. Iya, jadi agak berat digendong ini Iya. ya. Nah, pada saat masih merekam, apa yang Anda sampaikan pada saat itu? Waktu itu kan saya lihat ada komen-komen. Iya. Yang saya tanggapi itu Masih sempat membaca itu? iya, saya tanggap komen? iya, yang saya tanggapi itu mereka tanya di mana ini. Oke. Ya, cuma itu yang saya tanggapi. Saya bilang di Talise, perairan Talise. Iya, kayaknya saya bilang Talise. Itu memang sudah dekat pulau, sudah Iya. terlihat pulaunya. Padahal itu pas di muka Pulau Gangga. Oh, sebenarnya sudah yang lebih dekat dengan Pulau Gangga Iya, ya? pas di depan Pulau Gangga. Oke. Nah, ketika datang kapal, Anda langsung menyerahkan adik Iya, kecil perahu. ini ya? Iya, saya Terus menyerahkan. ibunya gimana? Ibunya mereka tetap Masih di air? prioritaskan anak-anak. Jadi ibunya masih sama saya di Air. air. Itu nanti kapal berikutnya Iya, yang kapal datang. yang besar yang datang. Jadi saya sama ibunya di kapal itu yang besar. Nah, banyak orang, kenapa bisa Mamai tidak terlalu panik? Tidak panik pada saat, Iya. ini kan orang sudah musibah ini, nyaris tenggelam ini. Iya, yang Kenapa saya Anda tidak panik? Yang saya panik sebenarnya itu dia mulai panik itu sebenarnya di kapal itu, Pak. Soalnya takutnya meledak.